Angin panas gurun Mesir berputar pelan di antara reruntuhan batu dan pilar-pilar raksasa yang menjulang seperti penjaga zaman. Dari kejauhan, sungai Nil tampak berkilau seperti ular perak yang mengalir diam-diam, menjadi nyawa seluruh peradaban. Mesir saat itu berdiri sebagai kerajaan paling kuat di dunia, penuh kebanggaan, ilmu sihir, kekuatan militer, dan kemegahan kuil-kuil. Tetapi di balik kejayaan itu, tersembunyi kegelapan. Kegelapan yang datang dari hati seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Dialah Fir'aun, penguasa tirani yang namanya membuat gemetar setiap lidah yang berani menyebutnya. Di seluruh penjuru negeri, rakyat hidup di bawah bayang-bayang perintahnya. Bangsawan diberikan kemewahan, makanan, permadani sutra dan perhiasan emas yang berkilau di bawah cahaya matahari. Namun rakyat kecil dipaksa bekerja tanpa belas kasih. Mereka bangun sebelum fajar dan kembali setelah malam gulita, hanya untuk menuruti kehendak istana. Di antara rakyat yang menderita, kelompok paling tertindas adalah Bani Israel. Mereka telah turun-temurun menjadi budak, terjepit antara kerja paksa dan cambuk para penjaga Mesir. Setiap hari punggung mereka dipukul cambuk saat mengangkut batu besar untuk membangun kota-kota penyimpanan Fir'aun. Teriakan para pengawas bercampur dengan suara rintihan para budak. Mereka dipaksa bekerja di bawah terik matahari yang membakar kulit, sementara suara tentara terus menggema memerintahkan mereka untuk tidak berhenti. Pada malam hari, para ibu Bani Israel menangis dalam hening, memikirkan masa depan anak-anak mereka. Tidak ada hari tanpa air mata, tidak ada harapan tanpa ketakutan. Di tanah itu keputusasaan bukan lagi kejutan, ia sudah menjadi kehidupan. Namun tirani Fir'aun mencapai puncaknya ketika sebuah ramalan sampai ke telinganya. Ramalan yang telah disembunyikan dari publik tetapi cukup membuat singgasananya bergetar. Akan lahir dari Bani Israel seorang anak laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Para pendeta dan ahli mimpi Mesir membenarkan firasat itu. Mereka mengatakan bahwa kelahiran anak itu tidak bisa dihindari. Ia akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang kuat, dan melalui tangannya Fir'aun akan tumbang. Fir'aun yang selama hidupnya dimabukkan oleh kekuasaan dan pujian, menjadi panik. Ketakutannya tidak seperti pada manusia biasa. Ini adalah ketakutan seorang tiran yang menyadari bahwa kekuasaannya rapuh, meskipun ia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dalam kekalutan itu, Fir'aun memutuskan perintah paling mengerikan yang pernah dikeluarkan seorang penguasa dalam sejarah manusia. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Tentara dikerahkan dari rumah ke rumah, memeriksa setiap kelahiran. Teriakan ibu-ibu yang anaknya dirampas bergema di seluruh pelosok negeri. Darah bayi tak berdosa mengalir hingga tanah Mesir terasa seperti menyerap satu kesedihan bangsa. Malam-malam di perkampungan Bani Israel berubah menjadi malam penuh jeritan. Setiap keluarga yang menantikan kelahiran bayi laki-laki justru dipenuhi rasa takut. Para ibu mencoba menyembunyikan kehamilan mereka dengan pakaian longgar dan berdiam diri di rumah. Namun tentara Mesir tidak mudah ditipu. Mereka berpatroli setiap malam, memukul pintu rumah-rumah Bani Israel, menuntut agar setiap bayi diperlihatkan. Di tengah kegelapan dan keputusasaan ini, seorang wanita dari keluarga Imron sedang mengandung seorang bayi. Wanita itu memiliki hati yang lembut, tetapi iman yang jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia mengetahui bahaya yang mengintai. Setiap hari ia melihat bagaimana tentara Mesir mengambil bayi-bayi yang baru lahir. Ia mendengar suara pedang, teriakan para ibu, dan tangisan yang terputus begitu cepat. Namun ia tetap berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Hari kelahiran semakin dekat dan kecemasannya semakin menjadi. Ia khawatir suara tangisan bayinya akan menarik perhatian tentara Mesir. Malam-malamnya dipenuhi ketakutan, setiap langkah di luar rumah membuatnya gemetar. Tetapi pada saat itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Allah menurunkan wahyu ke dalam hatinya, sebuah bisikan yang lembut namun kuat, menenangkan sekaligus menguji. Susuilah dia, dan apabila engkau takut kepadanya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Betapa berat ujian itu. Bagaimana mungkin seorang ibu diminta untuk menghanyutkan bayi yang baru dia lahirkan? Bagaimana mungkin ia melepaskannya ke dalam arus sungai Nil yang luas? Namun wahyu itu begitu jelas. Perintah itu bukan sekedar petunjuk, tetapi janji perlindungan ilahi. Ketika tiba saatnya, lahirlah seorang bayi laki-laki yang wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak biasa. Bayi itu tampak begitu tampan, begitu lembut, sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa jatuh cinta. Bahkan sang ibu, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan, merasakan keteguhan hati ketika memandang mata anak kecil itu. Seolah bayi itu sendiri membawa pesan dari langit, "Tenanglah ibu, Tuhan bersamamu." Ia menyembunyikan bayinya selama beberapa waktu. Rumahnya dibuat senyap, tirai ditutup rapat dan keluarga terdekat diminta menjaga rahasia. Tetapi tentara Mesir semakin memperketat pengecekan. Mereka mendatangi setiap rumah dengan lebih keras. Cambuk di tangan mereka memukul pintu memaksa semua orang keluar. Sang ibu menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikan anak itu lebih lama lagi.
Ia ingat wahyu dari Tuhannya, dengan tangan gemetar namun hati yang penuh yakin ia membuat sebuah peti kecil. Dibuat dari kayu ringan, dilapisi bahan agar tidak mudah bocor, dan diolesi dengan aspal untuk menghalangi air. Di dalam peti itu ia meletakkan bayi kecilnya, membungkusnya dengan kain paling lembut yang ia punya. Sambil menangis, ia menyusui anak itu untuk terakhir kalinya sebelum melepaskannya. Malam gelap ketika ia menuju Sungai Nil, hanya ditemani bisikan angin dan suara air yang mengalir, ia mendekat dengan langkah perlahan. Kakaknya Musa, seorang anak perempuan yang cerdas dan berani, mengikutinya dari belakang tanpa sepatah kata. Keduanya tahu bahwa apa yang hendak dilakukan adalah yang paling berat dalam hidup mereka. Sang ibu memandangi wajah kecil bayi itu dengan penuh lembut. Ia menempelkan keningnya kepada peti, air matanya menetes ke dalam kain. "Ya Allah, aku pasrahkan dia kepadamu," bisiknya lirih. Dengan penuh keteguhan ia meletakkan peti itu ke air. Arus Nil bergerak pelan membawa peti itu menjauh. Sang ibu hampir saja berlari mengejarnya, tetapi ia menguatkan diri dan kembali berjalan pulang dengan hati yang hancur namun penuh iman. Kakak Musa terus mengikuti aliran peti itu dari jauh, mengawasi kemana sungai membawanya. Arus sungai bergerak tenang malam itu, seolah mematuhi perintah Tuhan. Peti kecil itu mengapung melewati alang-alang, menghindari bebatuan dan terbawa menuju pusat kerajaan, tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Istana Firaun sendiri. Di dekat taman kerajaan tempat para dayang dan putri Firaun biasa mandi, peti kecil itu tersangkut pada semak-semak di tepi air. Ketika fajar menyingsing, istri Firaun Asiyah binti Muzahim melihat peti itu. Hatinya yang penuh kasih memaksanya mendekat. Ketika peti dibuka, ia mendapati seorang bayi laki-laki yang wajahnya bercahaya, matanya tenang dan senyumnya lembut. Seketika itu juga hatinya luluh. Ia merasakan cinta yang begitu kuat, cinta yang datang seolah dari tempat tertinggi di langit. "Ini adalah anakku," katanya lirih. "Jangan kalian sakiti dia." Betapa ironis, bayi yang ingin dibunuh oleh Firaun justru diselamatkan oleh istrinya sendiri. Bayi yang ingin dimusnahkan kerajaan Mesir justru akan tumbuh besar di dalam istana mereka. Bayi itulah yang kelak dikenal dunia sebagai Musa, manusia pilihan, pembawa wahyu, dan penghancur tirani Firaun. Dan sungguh apa yang Allah janjikan kepada sang ibu benar adanya. Ia tidak hanya menyelamatkan bayinya, ia akan dipertemukan kembali dengannya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Cerita ini bermula dari ketakutan, darah, dan tirani, namun berakhir dengan sebuah takdir yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Di tengah keheningan malam Mesir ketika para budak Bani Israel mencoba memejamkan mata meski besok mereka kembali harus menanggung cambuk para penjaga Firaun, sebuah rumah kecil di sudut perkampungan miskin bergetar oleh bisikan kecemasan. Rumah itu sederhana, dindingnya dari tanah liat yang mulai terletak, atapnya dari daun kurma yang diikat rapat. Namun malam itu, rumah tersebut seakan memikul beban seisi negeri, karena di dalamnya, sebuah bayi mungil tertidur tanpa mengetahui bahwa seluruh kerajaan sedang mencari dirinya. Ibu Musa, seorang wanita soleha yang wajahnya tampak pucat oleh hari-hari penuh ketakutan, duduk dekat buayan kecil yang terbuat dari kain kasar. Tangan beliau bergetar saat memelus akan bocilnya, menyentuh pipi bayinya yang lembut, seolah sedang menyentuh nyawa terakhir yang ia miliki. Bagi dirinya, Musa adalah cahaya, hadiah dari langit, tetapi sekaligus menjadi penyebab kecemasan paling besar. Di luar, para prajurit Firaun sesekali melintas sambil membawa obor. Mereka sedang mencari bayi laki-laki dari Bani Israel untuk dibunuh. Sebuah perintah kejam akibat ramalan bahwa akan lahir seorang anak yang kelak menggulingkan kekuasaan Firaun. Dan Musa, bayi tak berdosa itu, berada di tengah badai ramalan tersebut. Di sisi sudut ruangan, seorang gadis remaja dengan mata tajam namun penuh kasih menatap adiknya. Dialah Miriam, kakak Musa. Meskipun masih muda, rasa tanggung jawabnya seolah memikul usia berlipat. Ia mengamati ibunya yang tak henti berzikir, memohon kekuatan dari Tuhan agar malam itu tidak menjadi malam terakhir mereka bersama. Dalam keheningan itu, tibalah saat yang selama berhari-hari ditakuti oleh hati seorang ibu. Musa mulai menangis. Tangis bayi, sesuatu yang biasanya menjadi anugerah dan kebahagiaan, kini berubah menjadi suara berbahaya yang dapat mengundang maut. Ibu Musa memeluk bayinya erat-erat, mencoba menenangkan walau jantungnya sendiri berdebar lebih keras daripada tangisan itu. Namun sebelum ketakutan itu menelan akalnya, turunlah ke dalam hatinya sebuah ketenangan, sebuah ilham dari Allah yang begitu jernih dan kuat. Susuilah dia, dan ketika engkau khawatir terhadap keselamatannya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Kalimat itu bagaikan cahaya yang menerangi ruangan gelap. Tidak ada keraguan dalam pesan itu meski perintahnya tampak mustahil.
menghanyutkan bayi ke sungai? Tapi hati seorang ibu ketika disentuh oleh wahyu menjadi kuat melebihi gunung. Dengan tangan gemetar namun yakin, beliau segera bangkit dan mulai mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Di pojok rumah, tersandar papan-papan kayu dan serat papirus yang biasanya digunakan untuk ranjang. Selama beberapa hari terakhir, setiap malam secara diam-diam Ibu Musa merangkai potongan-potongan itu. Sebuah peti kecil, cukup besar untuk menampung seorang bayi namun cukup ringan untuk mengapung di atas air. Peti itu ia lapisi dari dalam dengan kain terlembut yang ia miliki, kain yang bahkan ia simpan untuk hari-hari istimewa. Di sisi luar, beliau mengoleskan getah dan damar agar peti tersebut kedap air dan kuat menahan arus Sungai Nil. Malam itu menjadi malam terakhir penyempurnaannya. Miriam ikut membantu, memotong, mengukat, menghaluskan setiap sudut. Meski ia tidak sepenuhnya memahami rencana ilahi, hatinya merasakan urgensi yang sama. Setiap kali ia melihat wajah adiknya, ia tahu bahwa ia akan mempertaruhkan apapun untuk melindunginya. Ketika peti itu selesai, Ibu Musa mengangkatnya pelan lalu meletakkannya di dekat lampu minyak. Lampu kuning redup membuat peti itu tampak seperti sesuatu yang sakral. Bukan sekedar wadah kayu, tetapi perahu kecil yang membawa janji Tuhan. Musa sudah kembali tertidur, napasnya lembut seperti bisikan angin malam. Dengan hati yang terbelah antara cinta dan perpisahan, Ibu Musa menggendong anaknya yang mungil itu, meletakkannya ke dalam peti yang hangat. Air mata jatuh membasahi kain pembungkus, tetapi ia tidak bersuara. Miriam menggigit bibir menahan tangis yang ingin meledak. Malam itu, tidak ada ruang untuk kelemahan. Ketika fajar menyingsing dari balik cakrawala, saat kabut tipis menyelimuti tepian Sungai Nil, mereka berdua berjalan diam-diam menuju sungai. Miriam memandang ke arah kamp pasukan Fir'aun di kejauhan, memastikan tidak ada mata yang mengawasi mereka. Sungai Nil pagi itu begitu tenang, seolah mengetahui bahwa ia akan menjadi jalan keselamatan. Aliran sungai memantulkan cahaya merah punggam matahari yang baru bangun, di tepiannya burung-burung air mulai bergerak dan barisan pohon papirus melambai pelan. Ibu Musa berlutut di tepi sungai, tangannya gemetar menahan peti tempat bayinya tertidur. Miriam berdiri di belakang, tak mampu mengatur napasnya yang tersengal-sengal oleh ketegangan. Saat itu, bagi mereka, dunia terasa berhenti. Hanya ada 3 tokoh dalam panggung besar sejarah ini. Seorang ibu, seorang kakak. Saat para pelayan mengangkat peti dan membawa bayi itu masuk ke dalam istana, Miriam tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan keberanian luar biasa, ia keluar sedikit dari persembunyian dan mendekati para pelayan. Ia berkata dengan suara pura-pura polos, "Apakah kalian ingin aku carikan seorang wanita yang bisa menyusui bayi itu? Aku tahu seseorang yang sangat baik dalam hal itu." Perkataan itu kelak mengembalikan Musa kepada ibu kandungnya, sebagaimana janji Allah bahwa hati seorang ibu tidak akan dibiarkan hancur. Dan disitulah kisah ini berpuncak. Peti kecil yang mengarungi Sungai Nil bukanlah sekadar wadah kayu, tapi kendaraan takdir yang menembus antara kematian dan keselamatan. Miriam, dengan keberanian seorang kakak, mengawasi dari kejauhan, memastikan adiknya tiba di tangan yang tepat. Sungai Nil menjadi saksi perjalanan bayi yang kelak menumbangkan tirani terbesar dalam sejarah manusia. Dan semua itu dimulai dari seorang ibu yang melepaskan sesuatu yang paling dicintainya, lalu menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur. Kisah Musa kecil, takdir dalam pelukan Sungai Nil. Angin pagi Mesir berhembus pelan ketika istana Fir'aun mulai hidup dengan aktivitas para pelayan. Di tepian Sungai Nil, sebuah kejadian tak biasa tengah mendekat. Sesuatu yang secara diam-diam menggerakkan roda takdir. Asyah melihat peti. Putri anggun Mesir, Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang dikenal berhati lembut, sedang berjalan di taman istana yang menghadap ke sungai. Sejak pagi, hatinya gelisah tanpa alasan. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu mengapung pelan, sebuah teti kecil dari anyaman yang terdampar di antara riak air Nil. Ia mendekat, rasa ingin tahunya mendorong langkahnya. "Bawakan itu ke sini," perintahnya kepada para pelayan. Saat peti dibuka, Asyah terpaku, seorang bayi mungil, bersinar dengan ketenangan yang tak biasa, terbaring di dalamnya. Kulitnya halus, wajahnya bercahaya, seakan alam semesta hendak menjaga setiap tarikan napasnya. "Subhanallah," bisik Asyah, hatinya luluh seketika. Ia mengangkat bayi itu ke pelukannya, dan seketika di hatinya tumbuh kasih sayang yang dalam. Kasih yang terasa seperti takdir. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama.
Kabar tentang penemuan bayi langsung mencapai telinga Fir'aun. Sang penguasa Mesir datang dengan langkah keras dan tatapan curiga. "Apa ini?" tanya Fir'aun. "Seorang bayi. Allah mengirimnya kepada kita sebagai cahaya, pelipur hati." Wajah Fir'aun menegang. "Bayi dari sungai? Bukankah para ahli menubuatkan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan tumbuh untuk menjatuhkan kerajaanku?" Para penasehatnya di sekelilingnya mengangguk, memperkuat ketakutan sang raja. Namun Asia memeluk erat bayi itu. "Jangan bunuh dia, dia membawa ketenangan yang tak dapat kau pahami. Izinkan aku menjadikannya anak angkat. Dia tidak akan membahayakanmu." Ada perdebatan panjang di dalam istana. Fir'aun marah, Asia bersikeras, dan para pelayan menahan napas. Tapi pada akhirnya, Fir'aun tidak mampu menolak tekad istrinya. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, tapi pastikan dia mendapat ibu susu." Asia mengangguk, masih memeluk bayi itu seolah dunia ingin merenggutnya. Para pelayan bergegas membawa para wanita yang mampu menyusui. Satu persatu mereka mencoba menyodorkan bayi itu ke dada mereka. Tapi bayi itu selalu menangis keras menolak setiap upaya. Asia mulai gelisah. Ada apa dengan bayi ini? Mengapa dia tidak mau meminum susu siapapun? Fir'aun dengan nada jengkel berkata, "Kalau dia mati, itu salahmu." Asia memohon lebih banyak waktu. Tetapi hari itu Musa kecil terus menolak semua ibu susu yang dihadirkan. Kakak Musa menawarkan solusi. Di luar istana, di antara kerumunan orang yang penasaran, berdirilah seorang gadis muda, Miriam, kakak Musa. Sejak pagi ia mengikuti dari jauh, memastikan adiknya selamat setelah dihanyutkan di sungai. Melihat para pelayan kebingungan membawa kembali para ibu susu yang gagal, Miriam memberanikan diri mendekat. "Aku tahu seorang wanita," katanya lembut, "yang mungkin bisa menyusui bayi itu. Aku tahu seseorang yang sangat baik dalam hal itu." Para pelayan menatapnya curiga, tetapi Asia yang mendengar itu merasa ada harapan. "Bahwa dia," kata Asia. Miriam tersenyum, napasnya lega, lalu berlari pulang membawa kabar yang telah Allah janjikan. Pengembalian Musa kepada ibunya, janji Allah menjadi kenyataan. Tak lama kemudian seorang wanita datang dengan Di antara dua dunia yang bertolak belakang itu, terdapat seseorang yang hidup dalam tarik-menarik identitas dan hati. Musa, pemuda yang dibesarkan di istana Fir'aun, tetapi berasal dari Bani Israel. Sejak kecil ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia dihormati oleh sebagian bangsawan Mesir sebagai putra angkat keluarga kerajaan, namun tatapan tajam sebagian lainnya menunjukkan bahwa tidak semua menerima keberadaannya. Semakin ia dewasa, semakin kuat pula rasa empatinya melihat penderitaan kaum yang ternyata adalah kaumnya sendiri. Hari itu, setelah menyelesaikan beberapa urusan di istana, Musa memutuskan keluar untuk melihat keadaan rakyat. Ia berjalan melewati kompleks perumahan para pekerja, memperhatikan wajah-wajah kelelahan para budak yang pulang dari kerja paksa. Sebagian tubuh mereka penuh luka, sebagian lagi menahan rasa sakit. Namun semua tetap berjalan dengan sisa tenaga demi bertahan hidup. Saat ia berjalan menuju sebuah lorong sempit yang sering menjadi tempat lewat para pekerja konstruksi, ia mendengar suara ribut, suara teriakan, makian, dan benturan fisik menggema di antara dinding-dinding batu. Musa mempercepat langkahnya. Di ujung lorong itu, ia melihat seorang Bani Israel sedang diseret kasar oleh seorang petugas Mesir, prajurit muda yang wajahnya penuh amarah. Prajurit itu memukul lelaki Bani Israel itu dengan cambuk kulit tebal. "Bangun! Kerjamu lambat! Kau akan mengharbat pembangunan kuil suci Fir'aun!" bentaknya. Lelaki Bani Israel itu berusaha melindungi wajahnya. Nafasnya tersengal. "Aku sudah bekerja sejak fajar. Aku hanya berhenti untuk mengambil air." Namun alasan itu tidak berarti bagi sang prajurit. Ia mengangkat cambuknya sekali lagi. Di saat itu, Musa melangkah masuk, mendekat, dan berkata dengan tegas, "Cukup." Suara Musa menghentikan gerakan cambuk di udara. Prajurit itu menoleh, terlihat kaget, namun segera berubah marah. "Kau siapa berani menghalangi pekerjaanku?" katanya. Musa berdiri mantap, tubuhnya tinggi, bahunya lebar dan wajahnya menunjukkan wibawa yang tidak biasa. "Aku hanya melihat ketidakadilan. Dia seorang manusia, bukan binatang," kata Musa. Prajurit Mesir itu tertawa mengejek. "Manusia? Dia budak, dan aku prajurit kerajaan. Aku berhak menghukumnya." Dengan semakin berani sang prajurit melangkah mendekat. "Atau, apakah kau membela para budak karena kau sebenarnya bukan darah Mesir?" Desas-desus tentang asal-usulmu masih terdengar di istana. Ucapan itu menusuk Musa. Tetapi ia tetap berusaha tenang. "Aku hanya ingin melerai," jawab Musa.
Namun sang prajurit tidak mengizinkan itu terjadi. Ia mendorong Musa keras, seakan menantang. Musa tak siap, dan tubuhnya sedikit goyah. Dorongan itu diikuti cambukan cepat yang hampir mengenai wajah Musa. Refleks, dan semuanya bermula dari hari ketika ia mencoba melerai pertengkaran. Namun secara tidak sengaja menghilangkan nyawa seorang lelaki. Angin sore Mesir bertiup kencang ketika huru-hara di kota semakin membesar. Kematian seorang lelaki Mesir di tangan Musa, walau tidak disengaja, telah menjadi buah bibir semua orang. Musa semakin gelisah dari jam ke jam. Ia tahu peristiwa itu akan mengubah seluruh hidupnya. Di tengah kebingungan itu, seorang lelaki yang dikenal sebagai lelaki beriman dari keluarga Fir'aun, sebagian ulama menafsirkan ia bagian dari keluarga kerajaan namun menyembunyikan imannya, datang berlari menembus keramaian. Nafasnya terengah-engah, peluh menetes, dan sorot matanya tampak cemas. Ia mencari Musa dari sudut ke sudut hingga akhirnya melihat Musa berjalan cepat di antara bangunan-bangunan tanah liat Mesir. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan berbisik tegas, namun penuh kekhawatiran. "Wahai Musa, para pembesar kerajaan sedang bermusyawarah untuk membunuhmu. Segeralah pergi, sungguh aku termasuk para penasehatmu." Kata-kata itu menghantam dada Musa. Tatapannya membeku. Ia tahu Fir'aun kejam, sangat kejam, dan tidak pernah ragu menghabisi siapapun yang dianggap mengganggu kekuasaannya. Sejenak, Musa memejamkan mata. Ia menarik napas panjang. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk kembali ke istana. Tidak untuk berpamitan pada keluarga angkatnya. Dan tidak untuk membawa bekal apapun. Yang ia miliki hanya pakaian yang melekat di tubuh, tongkat sederhana, dan keimanan yang tumbuh makin kuat dalam dadanya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Lelaki itu mengangguk lalu menghilang kembali di tengah keramaian seakan tidak pernah ada di sana. Sore itu menjadi awal dari pelarian panjang yang mengubah perjalanan hidup seorang nabi besar. Musa melangkah cepat, meninggalkan jalan-jalan kota, melintasi perkampungan, hingga akhirnya keluar ke arah padang pasir. Di belakangnya, asap kebencian Fir'aun dan bala tentaranya tengah berkobar. Pencarian telah dimulai, perintah telah dikeluarkan. Tangkap Musa, hidup atau mati. Namun Musa tidak menoleh. Ia berjalan, lalu berlari, lalu berjalan lagi, seakan-akan bumi menolak berhenti di bawah kakinya. Ia tidak sempat membawa makanan, tidak membawa air, tidak membawa kendaraan, tidak membawa teman. Ia hanya membawa rasa takut dan harapan. Langkah-langkahnya memecah keheningan malam ketika ia meninggalkan perbatasan Mesir. Ujung dunia yang ia kenal kini berada di belakangnya. Di depan, terbentang gurun luas yang tidak menjanjikan apapun selain panas, haus, dan ketidakpastian. Tetapi Allah menuntun setiap langkahnya. Dalam perjalanan yang sunyi, Musa menyadari bahwa tidak ada yang dapat ia andalkan selain Tuhannya. Di tengah rasa takut dan kepayahan, ia berbisik, "Ya Rob, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doa itu bukan sekadar permintaan perlindungan, tetapi juga pengakuan bahwa ia tidak punya daya tanpa pertolongan Allah. Langkah demi langkah, ia merasakan semacam kekuatan lembut yang menuntunnya, bukan kekuatan fisik, melainkan keteguhan hati. Malam-malam dilaluinya dengan rasa takut, namun juga penuh harapan. Kadang ia mendengar deru angin gurun yang tajam, kadang suara binatang liar dari kejauhan, dan kadang hanya sunyi yang menusuk telinga. Ia berjalan mengikuti arah bintang-bintang, sementara kakinya tertusuk batu dan pasir panas.
Sesekali ia terjatuh karena lelah. Namun setiap kali ia jatuh, ia bangun kembali sambil mengusap debu dari wajahnya. Aku memohon kepadamu ya Rabbku, agar engkau menunjukkan jalan yang lurus. Doa ini menjadi pelita di dalam gelap, seakan setiap kata membuka jalan baru di depannya. Kini Musa benar-benar berada di wilayah tak bertuan. Di sekelilingnya hanya bentang pasir, bukit-bukit batu, dan langit masyrik yang membara. Tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada penunjuk jalan. Madian, tujuan yang bahkan ia tidak tahu pasti letaknya, hanya dikenal sebagai negeri para pendatang di arah timur laut. Ia berjalan karena yakin bahwa Allah akan menuntunnya ke sana. Hari demi hari berganti. Siang hari, panas matahari menggigit kulit. Musa memejamkan mata setiap kali angin membawa butiran pasir yang menghantam wajahnya. Kakinya melepuh, bibirnya pecah, dan tubuhnya makin kurus. Malam hari, udara berubah menjadi sangat dingin. Musa menggigil sambil melingkarkan kedua tangannya ke tubuhnya. Ia tidur sebentar di balik batu-batu besar untuk melindungi diri dari hewan buas. Tapi setiap kali ia terbangun karena mimpi buruk atau suara angin, ia mengulang satu doa. Wahai Robku, aku sangat membutuhkan kebaikan apapun yang Engkau turunkan kepadaku. Doa itu keluar dari hati yang paling dalam. Ia tidak tahu apakah akan bertahan hingga keesokan hari. Tetapi ia terus melangkah. Setiap langkah adalah bentuk kepasrahan. Cahaya harapan, negeri yang dijanjikan. Setelah berhari-hari berjalan sendiri, tanpa bekal, tanpa arah yang pasti, hanya berbekal doa dan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, kini kakinya tiba pada sebuah tempat yang terasa seperti rahmat setelah penderitaan panjang. Tubuhnya lelah, pakaian compang-camping karena debu perjalanan, tenggorokannya kering, perutnya jerit lapar. Namun ketika ia melihat dari kejauhan sebuah sumur besar yang dikelilingi para penggembala, hatinya sedikit lega. Setidaknya di sana ada air, dan mungkin sedikit perlindungan sebelum ia menentukan langkah selanjutnya. Dua perempuan di tepi sumur. Saat Musa mendekat, ia melihat pemandangan yang berbeda dari para lelaki yang berebut mengambil air untuk ternak mereka. Di sisi terjauh, ada dua perempuan yang berdiri sambil menggiring 2 ekor kambing betina. Mereka tampak menunggu, tidak ikut berdesakan seperti para pengembala lelaki. Musa memperhatikan lebih dekat. Mereka tampak menahan diri, tidak turun mengambil air, padahal kambing-kambing mereka jelas kehausan. Wajah kedua perempuan itu menunjukkan kesabaran yang dipaksa. Ada keteguhan, tapi juga kelelahan. Dengan langkah pelan, Musa mendekat. Ia tidak mengenal siapapun di kota itu, tetapi hatinya tak dapat membiarkan keganjilan itu. "Ada apa dengan kalian?" tanya Musa. Suaranya lemah tetapi lembut. Salah satu perempuan itu menatap Musa dengan sopan. "Kami tidak bisa berdesakan dengan para laki-laki itu," katanya. "Kami harus menunggu mereka selesai, baru setelah itu kami boleh mengambil air." Perempuan satunya menambahkan, "Ayah kami sudah tua, sangat tua. Tidak ada yang bisa membantu kami kecuali kami sendiri." Jawaban itu menghentak hati Musa. Demi menjaga kehormatan, 2 perempuan ini harus menahan diri, menunggu para lelaki yang tidak peduli, sementara ayah mereka sudah tak mampu bekerja. Kebaikan Musa. Musa memandang sumur. Para penggembala itu menarik-narik tali ember, berseru satu sama lain, sementara hewan-hewan mereka merubungi bibir sumur seperti tak sabar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Musa merasakan dorongan untuk menolong. Dengan tekad yang tersisa dari keberanian masa lalunya, Musa melangkah maju. Meski tubuhnya lelah, ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang ia punya. Satu persatu, para penggembala mulai mundur karena urusan mereka selesai. Dan saat kesempatan itu tiba, Musa mendekati tali sumur yang besar, tali yang bahkan beberapa lelaki harus menarik bersama.
Namun Musa dengan tenaga yang dianugerahkan Allah menarik ember sumur itu sendirian. Urat-urat tangannya menegang, tubuhnya yang letih bergetar. Tapi ia terus menarik hingga ember besar itu naik dan air jernih mengalir deras. Kedua perempuan itu tertegun melihatnya. Musa tak berkata apa-apa, ia hanya menuangkan air itu ke palung, memberi minum untuk kambing-kambing mereka, memastikan semuanya tercukupi sebelum akhirnya menuntaskan pekerjaannya. Setelah selesai, ia kembali menjauh tanpa meminta balasan, tanpa menoleh. Kebaikan itu ia lakukan bukan untuk dihargai oleh manusia, tetapi karena hatinya selalu condong pada keadilan dan belas kasih. Doa Musa di bawah pohon. Setelah membantu mereka, Musa berjalan ke arah sebuah pohon besar di pinggir lembah. Udara Madian lebih sejuk dari padang pasir tadi, tetapi tubuhnya sudah sampai pada batasnya. Ia duduk bersandar pada batang pohon itu, menutup mata, menghela nafas panjang dan berat. Perutnya kembali mengeluh. Ia belum makan sejak entah kapan. Badannya lemah, jiwanya hancur. Ia meninggalkan Mesir, meninggalkan keluarganya, melarikan diri dari ancaman pembunuhan. Semua terjadi begitu cepat. Dalam kesunyian itulah, hatinya terpicu untuk kembali berbicara kepada Tuhannya. Dengan suara lirih, ia berdoa. Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan apa saja kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa yang pendek, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kepasrahan seorang hamba. Musa tidak meminta harta, tidak meminta keselamatan, tidak meminta makanan. Ia hanya mengatakan bahwa ia butuh kasih sayang Allah, pertolongan Allah, apapun yang Allah anggap baik. Air matanya jatuh di pipi. Bukan air mata kelemahan, tapi air mata seorang lelaki yang telah melalui hari paling panjang dalam hidupnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa doa itulah yang akan membuka pintu baru dalam kehidupan Musa. Pertemuan dengan seorang nabi yang solih bernama Syu'aib AS, pekerjaan baru, tempat tinggal baru, dan pada akhirnya, takdir besar yang telah Allah siapkan untuknya sebagai seorang rasul. Untuk saat itu, Musa hanya diam bersandar di bawah pohon, menunggu rahmat yang ia yakini pasti datang. Ketika Musa akhirnya tiba di Madian, kakinya sudah penuh luka. Ia hampir tidak bisa melangkah. Ia menatap sumur yang ramai dan menghela nafas, berharap bisa meminum sedikit air. Tapi pemandangan yang ia lihat membuatnya berhenti. Para penggembala berdesakan di sekitar sumur, mendorong ternak mereka ke tepi air, namun di sisi lain, berdiri dua perempuan muda. Keduanya tampak menjaga diri, memegang tali kendali kambing-kambing mereka. Keduanya terlihat gelisah. Musa mendekat perlahan. Dengan suara serak, Musa bertanya, "Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian menahan ternak kalian jauh dari sumur?" Salah satu gadis, berwajah teduh, lembut namun kuat, menjawab, "Kami tidak bisa mendekati sebelum para penggembala itu selesai. Ayah kami sudah tua, tidak mampu mengembala." Kalimat itu menampar hati Musa. Betapa sering ia melihat ketidakadilan dilakukan di Mesir, dan kini bahkan di negeri asing pun, perempuan tidak diberi kesempatan. Tanpa banyak kata, Musa berjalan ke arah sumur. Otot-ototnya menegang. Para penggembala memandang sinis, tapi Musa tidak mundur. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mengangkat batu besar penutup sumur, batu yang biasanya hanya bisa digeser beramai-ramai. Orang-orang terdiam. Ia menimba air, memberi minum ternak dua gadis itu, tidak berusaha mengagumkan siapapun, tidak meminta imbalan. Ia hanya merasa itu benar. Setelah selesai, kedua gadis itu saling memandang. Rasa terima kasih memancar jelas dari mata mereka. Lalu mereka pulang. Salah satu gadis menyebut Musa. Musa berjalan menjauh mencari pohon untuk berteduh. Perutnya kosong. Tenaganya hampir habis. Ia duduk di bawah naungan tipis sebuah pohon besar, lalu berdoa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa itu keluar dari hati paling dalam. Sementara itu, kedua gadis tadi sudah tiba di rumah mereka. Mereka menceritakan kejadian di sumur kepada ayah mereka,
seorang lelaki soleh yang dikenal bijak di negeri Madian. Banyak ulama mengatakan beliau adalah Nabi Syuaib AS. Salah satu putrinya berkata, "Ayah, ada seorang pria asing, tapi baik, kuat dan sangat santun. Ia menolong kami tanpa meminta apapun." Syuaib tersenyum kecil, namun penuh makna. Lalu ia berkata pada salah satu putrinya yang lebih berani, "Pergilah, panggil dia, tanyakan alasannya datang ke negeri ini." Gadis itu berjalan kembali ke padang pasir. Ia melangkah dengan hati yang berdebar, bukan karena takut, tetapi karena sopan santun dan rasa malu yang tinggi. Ia mendekati Musa yang tertidur setengah sadar. Dengan suara lembut, ia berkata, "Ayahku memanggilmu untuk memberi balasan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Musa menunduk. Ia menjaga pandangan. Rasa malunya sangat besar. Dalam kisah disebutkan bahwa gadis itu berjalan di depan memandu, namun Musa meminta, "Berjalanlah di belakangku dan tunjukkan arah dengan kata-kata agar angin tidak meniupkan pakaianmu." Sopan santun itu membuat gadis itu menunduk semakin dalam, kagum pada akhlaknya. Pertemuan Musa dengan Nabi Syuaib. Rumah Syuaib berada di antara pepohonan, sederhana namun penuh ketenangan. Ketika Musa masuk, Syuaib menyambutnya dengan senyum teduh. "Kemarilah anak muda, ceritakan apa yang membuatmu ke negeri kami." Musa menceritakan kisahnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Musa menceritakan semuanya. Bagaimana ia melerai pertengkaran, bagaimana pukulannya yang tidak sengaja membunuh seorang Mesir, bagaimana seorang lelaki beriman mengabarkan rencana pembunuhan terhadap dirinya, bagaimana ia lari tanpa bekal melewati padang pasir, dan bagaimana ia hanya memohon pertolongan Allah. Syuaib mendengarkan dengan saksama. Tidak ada penilaian, tidak ada kecurigaan. Lalu ia berkata dengan suara penuh keteduhan, "Jangan takut, wahai Musa, engkau telah selamat dari kaum zalim itu." Itu adalah kalimat paling menenangkan yang pernah Musa dengar sejak meninggalkan Mesir. Tawaran untuk bekerja 8 hingga 10 tahun. Setelah beberapa hari, putri Syuaib berkata pada ayahnya, "Ayah, pekerjakanlah ia. Sesungguhnya orang terbaik yang ayah ambil bekerja adalah yang kuat dan terpercaya." Pujian itu tulus. Ia melihat sendiri bagaimana Musa sangat kuat ketika mengangkat batu sumur, sangat amanah ketika menjaga pandangan, sangat sopan dalam berbicara. Syuaib pun memanggil Musa. Percakapan penting. Syuaib, "Wahai Musa, aku ingin menawarkan sesuatu kepadamu. Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku. Sebagai gantinya, engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Jika engkau menyempurnakannya menjadi 10 tahun, itu dari keinginanmu sendiri. Aku tidak akan memberatkanmu." Musa terdiam lama. Ia tidak memiliki keluarga di Madian, tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki tujuan. Tapi ia melihat kedamaian di rumah ini, melihat akhlak yang mulia dari putri Syuaib, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu ketenangan. Akhirnya Musa menjawab, "Itulah kesepakatan antara aku dengan engkau, mana saja dari 2 masa yang aku selesaikan, tidak ada tekanan bagiku. Allah menjadi saksi atas perjanjian ini." Musa menikahi salah satu putri Syuaib. Pernikahan Musa berlangsung sederhana, namun penuh keberkahan. Para tetangga berkumpul membawa makanan. Di rumah kecil itu, cahaya lampu minyak bergetar lembut ketika akad berlangsung. Musa menikahi gadis yang ia tolong di sumur, dalam beberapa riwayat dikenal sebagai Safurah atau Safurah. Ia adalah perempuan yang pemalu, namun berani, lembut namun tegas, sangat berbakti pada ayahnya, dan kini ditakdirkan menjadi istri seorang nabi besar. Malam setelah pernikahan, di malam pertama sebagai suami istri, mereka duduk bersama di bawah langit Madian. Safurah berkata malu-malu, "Aku tidak tahu apa yang menunggumu, Musa, tapi aku yakin Allah telah memilih jalanmu." Musa menatap langit, lalu menjawab, "Aku hanyalah seorang hamba yang melarikan diri dari kesalahan, tapi di rumah ayahmu, aku merasa Allah telah memulai hidup baruku." Pengasingan Musa, fase pembentukan karakter. Inilah fase yang jarang dikisahkan panjang. Musa menjalani masa kerja 8 hingga 10 tahun sebagai penggembala. Semuanya menjadi fase pembentukan karakter sebelum ia diangkat menjadi rasul. Di Mesir, Musa tumbuh dengan kekuatan fisik, keberanian, dan jiwa kesatria. Tapi ia kurang sabar. Peristiwa pukulan tak sengaja adalah bukti itu. Namun menggembala mengajarkannya hal-hal baru. Menuntun kambing satu persatu dengan sabar, membiarkan yang lemah berjalan di depan, mengawasi kawanan yang keras kepala, menenangkan yang ketakutan, hidup sederhana tanpa kemewahan istana. Menggembala adalah latihan kepemimpinan yang sempurna, mengenali sifat setiap kambing, menjaga mereka dari bahaya,
mengarahkan mereka ke tempat rumput terbaik, memimpin mereka kembali ke kandang tanpa kehilangan satu pun. Itulah pelatihan dari Allah agar Musa kelak bisa memimpin Bani Israel, kaum yang juga keras kepala, bahkan lebih dari kambing. Dari istana Fir'aun yang penuh emas, menuju padang pasir yang sunyi dan keras. Dari makanan mewah raja, menuju roti kasar buatan sendiri. Allah sedang meruntuhkan ego dan membangun ketawaduan dalam hati Musa. Selama bertahun-tahun, Musa bekerja keras, memperbaiki kandang, menanam pohon, memelihara ternak, melindungi mereka dari serigala, dan membantu masyarakat Madian. Setiap keringat, setiap luka, setiap malam melelahkan adalah bagian dari rencana besar yang akan membuatnya kuat, matang, dan siap menerima wahyu. Setelah menyelesaikan masa pengabdiannya, Musa berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, izinkan aku membawa kita kembali ke Mesir. Aku ingin menjenguk keluargaku." Syafura mengangguk, ia percaya penuh pada suaminya. Dalam kegelapan malam, mereka memulai perjalanan panjang. Dan di tengah perjalanan itu, Musa melihat api di lereng Gunung Tur. Ia mengira itu sumber kehangatan. Padahal itu adalah titik pertemuan antara Musa dan wahyu terbesar dalam sejarah, perjumpaannya dengan Allah dan awal dari kerasulannya. Di padang Madian, tahun-tahun berlalu bagai angin yang berputar tanpa suara. Musa tidak lagi menjadi pemuda pelarian yang gelisah, ia kini seorang suami, seorang anak, dan seorang pengembala yang tenang. Rambutnya tidak lagi setajam masa mudanya, sorot matanya lebih teduh, dan langkahnya lebih mantap. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar padam, bisikan lembut yang terus memanggilnya pulang. Seakan Mesir sendiri memanggil namanya dari kejauhan. Sudah 10 tahun Musa bekerja pada ayah mertuanya, Syu'aib. Ia menghabiskan hari-harinya mengembalakan hewan, mendengar desir angin yang membawa butiran debu, dan melihat pergantian musim yang lamban. Namun suatu sore yang redup, saat matahari tenggelam di balik lembah berbatu, sebuah perasaan menguat dalam dadanya. Perasaan itu begitu kuat, sehingga ia berhenti bergerak. Seperti ada tangan tak terlihat yang memegang bahunya. Musa menatap langit yang berubah jingga. "Telah cukup waktumu di sini, wahai Musa, pulanglah." Ia menunduk, hatinya bergetar. Tekad yang tumbuh dalam hening. Malam itu, ia duduk di hadapan Syu'aib dan istrinya dengan wajah penuh pertimbangan. Cahaya lampu minyak bergetar lembut, melantulkan bayangan di dinding. "Ayah," kata Musa perlahan. Aku merasa aku harus kembali ke Mesir." Kata-kata itu berat. Mesir bukan hanya kampung halaman. Itu adalah tempat di mana ia pernah dicari untuk dibunuh. Tempat di mana ia pernah melakukan kesalahan besar. Tempat di mana Fir'aun bertahta dengan kekuatan yang tak mengenal belas kasihan. Namun Syu'aib, bijaksana seperti selalu, hanya menatapnya lama lalu mengangguk. "Jika hatimu dipanggil ke sana, maka pergilah. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu." Istri Musa, meski cemas, memilih untuk mendukung keputusan suaminya. Ia melihat kesungguhan dalam mata Musa. Ini bukan keinginan sesaat, melainkan panggilan yang dalam dan tak dapat ditolak. Dan demikianlah, pada suatu malam gelap ketika bintang bertaburan seperti mutiara, Musa mempersiapkan perjalanan pulangnya. Malam berangkatnya Musa. Musa berangkat di tengah malam. Udara begitu dingin, hingga napas berubah menjadi asap putih. Ia membawa istrinya dan anak kecil mereka, serta seekor keledai dan beberapa bekal sederhana. Angin padang pasir meniupkan suara liris seolah memberi peringatan. Perjalanan ini tidak mudah. Musa menarik mantelnya lebih rapat. Malam itu sunyi. Begitu sunyi, hingga langkah kaki seekor hewan pun terdengar seperti denting batu. Perjalanan dimulai dari gurun Madian menuju arah barat daya. Meski ia pernah hidup di Mesir, bertahun-tahun jauh dari sana, membuat ingatannya tidak lagi setajam masa dulu. Ia mengandalkan bintang-bintang sebagai penunjuk jalan, tetapi awan malam bergerak perlahan menutupinya. Dari jauh terdengar suara serigala melaung. Anak Musa menggeliat di dalam gendongan ibunya, seakan merasakan hawa bahaya padang pasir. "Bertahanlah," bisik Musa lembut sambil memegang kendali hewan. "Kita hampir sampai pada tempat yang aman." Namun ia tidak tahu bahwa perjalanan malam itu baru saja dimulai dan masih panjang, sebelum ia menemukan arah kembali.
Cuaca dingin dan padang pasir yang menguji. Angin semakin dingin. Ini bukan cuaca dingin biasa. Ini adalah dingin yang menggigit kulit, merayap ke tulang, dan membuat tubuh menggigil meskipun diselimuti kain tebal. Padang pasir memang dikenal panas di siang hari, tetapi di malam tertentu suhu bisa turun tajam hingga menusuk. Istri Musa memeluk anak mereka lebih kuat. "Kita tidak salah arah, bukan?" tanyanya pelan. Musa tidak langsung menjawab. Ia sendiri sudah merasakan keraguan itu sejak beberapa jam yang lalu. Jejak-jejak lama yang ia ingat kini tampak asing. Bukit pasir berubah seiring waktu. Bahkan angin pun tidak pernah bertiup ke arah yang sama 2 kali. Musa menatap sekeliling. Kegelapan. Hamparan luas tanpa tanda kehidupan. Langit berawan, bintang-bintang tersembunyi. Ia menelan ludah. "Insya Allah, kita berada di jalan yang tepat," katanya menenangkan, walau di dalam hatinya badai keraguan mulai berputar. Mereka terus berjalan. Waktu terasa lambat, seolah jam malam enggan bergerak. Musa mengusap wajahnya, menghembuskan napas panjang dan mencoba mengingat jalur yang biasa ditempuh kafilah menuju Mesir. Namun ingatan itu samar, terlalu samar. Tanpa sadar, ia mulai berputar, perlahan, lalu menjauh dari jalur sebenarnya. Musa tersesat. Tersesat di tengah malam. Beberapa jam kemudian, kabut tipis turun dari atas bukit. Kabut itu membuat jarak pandang semakin pendek dan dingin semakin intens. Anak Musa mulai menangis kecil. Istrinya memanggil dengan nada memohon. "Musa, kita harus berhenti sebentar. Kita butuh tempat berteduh." Musa mengangguk. Ia merasakan kelelahan luar biasa. Kakinya seperti berat, matanya mengantuk dan pikirannya mulai kabur. Ia menuntun keluarganya ke belakang sebuah batu besar untuk berlindung dari angin malam. Ia duduk sejenak, menatap kegelapan. Dan di saat itulah, di tengah keheningan, Musa mendengar sesuatu. Suara samar dari angin seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Tapi ia tidak bisa memastikan. Yang jelas, ia merasakan sesuatu di dalam batinnya. Sebuah kegelisahan yang tidak biasa. Ia berdiri, menatap ke kiri dan kanan, lalu ia melihatnya. Cahaya di puncak Gunung Tur. Di kejauhan, di atas sebuah bukit batu tinggi yang gelap tampak seberkas cahaya. Cahaya itu kecil, seperti nyala api, tetapi cukup terang untuk memecah kegelapan malam. Musa membelalak. "Istri, lihat, ada api di sana." Ia menunjuk ke puncak sebuah gunung yang ia tidak sadari sebelumnya, Gunung Tur, yang malam itu tampak seperti siluet raksasa yang duduk di antara awan. Cahaya itu tidak bergoyang seperti nyala unggun biasa. Ia tampak stabil, bersinar lembut, seolah memanggil, seperti tangan yang melambai dari kejauhan. "Apakah itu perkemahan?" tanya istrinya. "Entahlah, tapi aku akan pergi ke sana. Mungkin aku bisa membawa api untuk kita menghangatkan diri, atau mungkin ada seseorang yang bisa menunjukkan jalan." Musa berdiri, mengambil tongkatnya. Ia menatap istrinya lama, seakan mengatakan tanpa kata bahwa ia akan kembali. Kemudian ia berjalan menuju cahaya itu. Perjalanan menuju cahaya. Musa menuruni dataran dan mulai mendaki bukit menuju Sur. Gunung itu tampak jauh, tetapi setiap langkah Musa terasa dipandu oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Angin berembus lembut, berbeda dari angin tajam yang ia rasakan sebelumnya. Seolah udara itu sendiri menuntunnya. Ketika ia semakin dekat, cahaya itu tampak semakin aneh. Bukan seperti api kayu yang membara, bukan seperti pelita manusia. Tidak ada asap, tidak ada bunyi kayu terbakar. Cahaya itu memancar dengan cara yang tidak wajar. Tapi Musa tetap mendekat, langkah demi langkah, rasa dingin pada tubuhnya perlahan tergantikan oleh kehangatan yang lembut. Ia berhenti sejenak di sebuah batu besar dan menatap ke atas, napasnya memburu. Api apakah ini? Mengapa berbeda? Namun ia terus maju. Dan semakin maju, semakin besar rasa kagum dalam hatinya. Detik-detik menuju pertemuan besar. Ketika Musa akhirnya mencapai puncaknya, ia berdiri memandangi cahaya itu, dan untuk sesaat ia lupa bertanya apa fungsinya. Karena cahaya itu mengalir di antara pepohonan kecil di lereng gunung seperti sesuatu yang hidup. Ia mendekat. Angin berhenti. Langit seakan membeku. Suasana begitu hening hingga Musa bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di depannya, sebuah pohon berdiri. Pohon hijau yang tidak terbakar tetapi dipenuhi cahaya seperti api yang menari-nari di rantingnya. Musa memandang tanpa berkedip. Apa ini? Dan di saat itulah, bukan api yang menjawabnya, bukan angin, bukan bumi, melainkan suara. Suara yang begitu dalam, begitu lembut namun mengguncang segala yang ada pada dirinya. Suara itu tidak datang dari kiri atau kanan, bukan dari atas atau bawah, dan bukan dari pohon itu. Suara itu seperti berbicara langsung ke dalam dada Musa. "Wahai Musa." Musa tersentak. Ia terperanjat, tubuhnya gemetar, tongkatnya hampir jatuh dari tangannya. "Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Dan malam itu,
Di puncak Gunung Thur yang sunyi, di tengah perjalanan mencari arah pulang, Musa menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, perintah kenabian. Di tengah malam yang sunyi di padang pasir, Musa berjalan perlahan menembus dingin yang menggigilkan tulang. Angin gurun menerpa jubahnya, sementara ia mencoba mencari arah pulang menuju Mesir bersama keluarganya. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Malam begitu gelap dan ia sempat tersesat jauh dari jalur yang ia kenal. Di kejauhan, saat semua tampak pekat tanpa petunjuk, Musa melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Seberkas cahaya, seperti nyala api kecil, memancar dari puncak bukit Thur. Cahaya itu seperti memanggilnya, hangat dan menenangkan, seakan menjadi tanda harapan di tengah keputusasaan. Musa menoleh kepada keluarganya yang kedinginan. "Tunggulah di sini," katanya lembut. "Aku melihat api di atas bukit itu. Semoga aku dapat membawa kabar atau sepotong bara supaya kita bisa menghangatkan badan." Dengan tekad yang bulat, ia melangkah mendaki bukit menuju cahaya yang tampak semakin jelas setiap ia mendekat. Ketika ia semakin dekat, barulah ia menyadari bahwa cahaya itu bukan sekedar api biasa. Ada keheningan agung di sekitarnya. Udara seakan berubah, penuh keteduhan namun menggetarkan. Di hadapannya, cahaya itu memancar dari sebuah tempat suci di antara dua batu besar. Musa berdiri terpaku, separuh hendak maju, separuh merasa ingin mundur karena merasa kecil di hadapan keagungan itu. Tiba-tiba, dari arah cahaya terdengar suara-suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tidak seperti manusia, namun begitu jelas dan kuat hingga membuat bumi seolah bergetar lembut di bawah kakinya. "Wahai Musa," suara itu memanggil namanya. Musa tersentak, seluruh tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa hormat dan takjub. Ia menjawab dengan suara bergetar, "Ya, aku di sini." Suara itu kembali berkata, lembut namun penuh wibawa, "Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kasutmu, karena engkau berada di lembah suci, tua." Musa menurut. Ia membuka kasutnya dengan tangan gemetar, lalu berdiri, menundukkan kepala penuh hormat. Cahaya itu terasa semakin mendekat, namun tidak menyilaukan, justru terasa menenangkan, menyelimuti hatinya dengan ketentraman yang belum pernah ia rasakan. Kemudian suara itu berfirman lagi, "Apakah yang berada di tangan kananmu, wahai Musa?" Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bersandar kepadanya, dengan tongkat ini aku menggembala kambing-kambingku, dan aku gunakan untuk keperluanku yang lain juga." Suara itu berkata, "Lemparkanlah, wahai Musa." Musa ragu sejenak. Tongkat itu telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Tetapi ia tahu tidak ada penolakan dalam perintah Tuhan. Maka ia pun melemparkan tongkat itu ke tanah. Dalam sekejap, tongkat itu berubah. Kayu yang lurus dan kaku itu mendadak melenting, membesar, meliuk-liuk dengan gerakan hidup, menjadi seekor ular besar, bergerak cepat dan menggetarkan tanah. Musa terkejut dan spontan mundur jauh ketakutan. Ular itu bergerak dengan kecepatan yang tak pernah ia lihat pada makhluk apapun. Namun suara itu berkata menenangkan, "Peganglah kembali dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Dengan keberanian yang dihimpunnya dari kepercayaan penuh kepada Tuhan yang memanggilnya itu, Musa perlahan mendekat dan meraih tubuh ular itu. Saat tangannya menyentuh sisiknya, secara ajaib sang ular kembali menjadi tongkat seperti sedia kala. Tidak ada jejak kekuatan mengerikan yang sebelumnya ia lihat. Semuanya kembali normal. Tuhan kemudian berfirman lagi, "Masukkanlah tanganmu ke dalam ketiak bajumu." Musa melakukannya. Ketika ia menarik kembali tangannya, tiba-tiba cahaya suci memancar keluar dari kulitnya. Tangan itu bersinar begitu terang, putih berkilau namun bukan karena penyakit. Cahaya itu bersih, memukau, dan membuat Musa tertegun. Kemudian suara itu berfirman, "Dan kini masukkan kembali." Ketika ia menariknya untuk kedua kalinya, cahaya itu hilang, kembali menjadi tangan biasa seperti sebelumnya. Lalu suara agung itu berkata dengan penuh ketetapan, "Dua tanda itu adalah bukti dari aku, Tuhanmu. Dan kini wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas." Kata-kata itu membuat hati Musa berguncang. Pergi kepada Fir'aun, kepada penguasa paling sombong, paling kejam, yang dulu pernah ingin membunuhnya. Musa merasa ketakutan membayangkan kekuatan Mesir dan kekejaman Fir'aun. Ia berkata lirih, jujur dari ketakutannya, "Ya Tuhanku, aku takut mereka akan mendustakanku. Aku takut pada mereka." Namun Tuhan berfirman dengan ketenangan yang menenangkan jiwanya, "Jangan takut, sesungguhnya aku bersamamu, mendengar dan melihat." Kalimat itu seperti meneguhkan seluruh hatinya.
Rasa takut itu luruh perlahan, digantikan dengan keyakinan. Musa menundukkan kepala, menerima amanat terbesar dalam hidupnya. Di puncak Bukit Tur, pada malam yang sunyi itu, Musa tidak lagi hanya menjadi seorang pengembala. Ia telah diangkat menjadi seorang nabi, utusan Tuhan, pembawa risalah untuk membebaskan kaumnya dari tirani. Dengan tongkat di tangan dan cahaya wahyu dalam hatinya, Musa turun kembali dari bukit itu, melangkah menuju takdirnya, menuju Mesir, menuju Fir'aun, membawa perintah ilahi yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Musa berjalan pulang dari Bukit Tur dengan hati yang masih bergetar oleh wahyu yang baru saja ia terima. Perintah itu begitu agung dan berat. Ia harus kembali ke Mesir, negeri yang dulu ia tinggalkan karena ketakutan akan hukuman. Ingatan itu masih jelas. Seorang lelaki Mesir tewas karena pukulannya yang tidak disengaja. Dan sejak hari itu, Musa diburu. Kini Allah memerintahkannya kembali bukan sebagai pelarian, tapi sebagai utusan. Dalam perjalanan, Musa mengangkat wajahnya ke langit malam yang sunyi. Ia berkata pelan, "Ya Tuhanku, dadaku terasa sempit, lidahku tidak begitu lancar, dan aku takut mereka akan mendustakanku. Jadikanlah Harun saudaraku sebagai penolongku, kuatkanlah aku dengannya." Dan Allah mengabulkan doanya. Suara ilahi itu berkata, "Kami akan menguatkanmu dengan saudaramu Harun. Pergilah kalian berdua dengan membawa tanda-tanda kami. Jangan gentar. Sesungguhnya kami bersama kalian." Harun menyambut Musa dengan rasa haru dan takjub saat mengetahui bahwa Allah telah memilih mereka berdua sebagai utusan untuk menghadapi penguasa paling angkuh di dunia. Meski tugas itu besar, keberadaan satu sama lain membuat hati mereka lebih tenang. Keduanya menghabiskan malam itu mempersiapkan diri, berdoa dan menguatkan keberanian sebelum fajar menyingsing. Ketika matahari naik perlahan di atas Mesir, cahaya kuning keemasan menyinari dinding-dinding istana Fir'aun yang megah, berdiri seperti simbol kekuasaan yang tak tertandingi. Penjaga-penjaga bersenjata berdiri tegap dengan wajah tanpa ekspresi. Istana itu tampak lebih seperti benteng daripada tempat tinggal, penuh dengan kesombongan arsitektur yang ingin menunjukkan bahwa Fir'aun adalah Tuhan atas manusia. Musa dan Harun melangkah mendekat, hati mereka berdebar. Mereka meminta izin bertemu Fir'aun, dan penjaga, meski terkejut mengenali Musa yang dulu pernah menjadi keluarga angkat istana, tetap menjalankan protokol. Setelah beberapa waktu, mereka dipersilahkan masuk. Di ruang tahta yang megah, Fir'aun duduk di kursi emasnya. Cahaya memantul dari perhiasan yang menghiasi tubuhnya. Ia memandang Musa dan Harun dengan tatapan campuran penasaran dan sinis. Para penasehat, pembesar dan tukang sihir istana berlomba menilai dua tamu ini. Dua lelaki sederhana dengan pakaian padang pasir, namun membawa sikap tegas penuh keyakinan. Musa berdiri tegak. Meskipun ketakutan sempat menghantuinya, kini ia merasa kekuatan dari Allah mengalir dalam dadanya. Dengan suara yang teguh, ia berkata, "Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Biarkanlah Bani Israel pergi bersamaku, dan terimalah kebenaran dari Tuhanmu." Fir'aun menjipitkan mata sebelum tertawa. Tawa keras dan penuh penghinaan. "Musa," katanya sinis, "apakah ini benar-benar kau, anak angkat istana ini, yang dulu kami rawat, yang kemudian membunuh seorang Mesir dan melarikan diri seperti pengecut?" Para pembesar tertawa mengejek. Musa menjawab dengan ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. "Aku telah melakukannya tanpa sengaja, dan Tuhanku telah mengampuni aku, dan kini aku diutus kepadamu membawa kebenaran." Fir'aun berdiri dari tahtanya menghunjamkan tatapan tajam kepada Musa. "Utusan Tuhan? Tuhan siapa? Bukankah akulah Tuhan kalian yang paling tinggi? Aku penguasa Mesir. Aku yang menentukan hidup dan mati kalian." Harun maju selangkah, suaranya lantang tetapi penuh kesantunan. "Tuhan yang kami maksud adalah Tuhanmu juga, wahai Fir'aun, Tuhan langit dan bumi." Fir'aun mengangkat tangannya, membuat seluruh ruangan terdiam. Ia mendekat ke arah Musa, menatapnya dengan kesombongan yang membara. "Jika benar kau diutus, tunjukkan kepada kami bukti." Musa mengetahui itulah saatnya. Dengan tenang, ia melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak lincah, bersisik berkilau, mengaum dengan suara yang membuat beberapa penjaga tersentak ketakutan. Ruangan istana yang megah itu mendadak dipenuhi ketegangan. Bisik-bisik panik terdengar. Beberapa penasehat mundur ketakutan. Namun Fir'aun, meski wajahnya sempat pucat sekejap, berusaha mempertahankan wibawanya. "Ini hanyalah sihir," katanya keras. "Sihir tingkat tinggi memang, tetapi tetap sihir.
Musa lalu mengulurkan tangannya dan mengambil kembali ular itu, yang seketika berubah menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa memasukkan tangannya ke balik jubahnya. Ketika ditarik kembali, tangannya menyala putih berkilau, memancarkan cahaya suci yang membuat semua mata terpana. Namun Fir'aun tetap mengeras, menepis kebenaran yang terang benderang di hadapannya. "Aku tidak akan percaya padamu, wahai Musa," serunya tegas. "Jika kau mengaku memiliki Tuhan, maka aku akan kumpulkan para ahli sihir terbaik Mesir untuk menantangmu. Jika kau menang, baru kita lihat. Tapi jika kau kalah, kalian berdua akan binasa." Fir'aun lalu memberi perintah dengan suara lantang, "Tangkap mereka nanti ketika mereka kembali. Kita akan buktikan siapa yang lebih besar, sihir kalian atau kekuasaan Mesir." Penjaga-penjaga bersiap, tetapi Musa dan Harun tetap tenang. Mereka tahu Allah telah menjanjikan bahwa Dia bersama mereka. Dengan menatap Fir'aun tanpa gentar, Musa berkata, "Engkau hanya menunda kebenaran, wahai Fir'aun. Tetapi ketahuilah, kami akan datang kembali dengan izin Tuhan kami." Lalu mereka keluar dari istana itu. Di belakang mereka, suara Fir'aun bergema, penuh kemarahan dan kesombongan. Namun di hati Musa dan Harun tidak ada lagi rasa gentar. Mereka kini tahu bahwa inilah awal dari pertempuran besar antara kebenaran dan kesombongan. Dan kebenaran pasti akan menang. Di seluruh Mesir, kabar tentang tantangan Musa menyebar cepat seperti angin gurun yang membawa pasir. Fir'aun, yang merasa kehormatannya dihina, mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumpulkan para penyihir terbaik, yang selama ini menjadi kebanggaan kekaisarannya. Mereka bukan sembarang penyihir, mereka adalah ahli ilusi paling terkenal, orang-orang yang dihormati dan ditakuti, yang mampu menipu ribuan mata dalam sekejap. Hari yang ditentukan pun tiba. Lapangan luas di tengah kota dipenuhi manusia. Rakyat Mesir dan Bani Israel berbondong-bondong datang ingin menyaksikan pertarungan yang disebut-sebut sebagai pertandingan antara sihir Musa melawan kekuatan istana Fir'aun. Matahari bersinar terik, namun semua orang tetap menunggu dengan penuh antusias dan penasaran. Di satu sisi lapangan, para penyihir berkumpul dengan pakaian mewah mereka. Mereka membawa tongkat, tali panjang, dan alat-alat yang digunakan untuk trik sihir besar. Mereka percaya bahwa mereka akan menang dan mendapat hadiah besar dari Fir'aun. Di sisi lain, Musa dan Harun berdiri tegak, dengan wajah penuh ketenangan. Di tengah hiruk-pikuk manusia, hati Musa tetap tenang karena Allah telah menegaskannya. "Jangan takut, engkau yang akan menang." Ketika Fir'aun memasuki lapangan dengan pasukan dan tandunya yang megah, semua orang terdiam, suara terompet menggema. Fir'aun memandang para penyihir dan berbicara lantang, "Inilah hari kalian. Kalahkan Musa, dan kalian akan menjadi orang-orang terdekatku." Para penyihir, penuh percaya diri, melangkah maju. Mereka menoleh kepada Musa lalu bertanya, "Wahai Musa, siapa yang akan memulai, kami atau engkau?" Musa menjawab tenang, "Mulailah kalian." Para penyihir segera mengeluarkan tali-tali panjang dan tongkat-tongkat mereka, lalu melemparkannya ke tanah. Dengan gerakan cepat dan mantra-mantra bising yang menggema, tiba-tiba tali-tali dan tongkat itu bergerak, meliuk-liuk, melompat seperti ular-ular kecil yang hidup. Rakyat bersorak kagum. Fir'aun tersenyum puas. Dari kejauhan, tampak ular-ular kecil itu memenuhi tanah, membuat seolah-olah jumlahnya sangat banyak. Mereka bergerak cepat, membuat ilusi yang luar biasa, hingga orang-orang menyangka tongkat itu benar-benar berubah menjadi makhluk hidup. Musa sempat gentar. Begitu banyaknya ular kecil itu membuatnya terkejut. Namun, Allah berfirman ke dalam hatinya, "Jangan takut, wahai Musa. Engkau yang akan unggul." Dengan keyakinan penuh, Musa maju selangkah. Ia mengangkat tongkatnya ke langit, lalu melimparkannya ke tanah. Dalam sekejap, tongkat itu tidak hanya berubah menjadi ular, tapi menjadi ular besar, sangat besar, jauh lebih besar dari ciptaan para penyihir. Ular Musa itu mengaum, gerakannya kuat dan hidup, bukan ilusi. Dengan satu hentakan tubuh, ia melesat ke arah ular-ular kecil para penyihir. Dalam hitungan detik, ular itu menelan semua ular kecil itu, tongkat, tali, dan seluruh trik sihir hingga tidak bersisa satupun. Penonton terdiam. Para penyihir menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka adalah ahli sihir, mereka tahu sihir. Dan mereka tahu dengan pasti, apa yang dilakukan Musa bukan sihir. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusia. Mereka tahu, itu adalah kebenaran. Tanpa perintah, tanpa ragu, tanpa takut kepada Fir'aun, para penyihir langsung sujud bersimpuh di tanah. Mereka berkata lantang di antara ribuan orang, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Ini bukan sihir, ini dari Tuhan Yang Maha Esa."
Fir'aun terperanjat, wajahnya memerah dengan amarah. Ia berdiri dari tahtanya, memukul tongkat ke tanah. Beranikah kalian beriman sebelum aku mengizinkan? Ini pasti tipuan Musa. Kalian semua bersekongkol. Namun para penyihir yang dulu penuh kebanggaan duniawi, kini berdiri dengan keberanian luar biasa. Hati mereka yang dulu kosong kini terisi cahaya iman. Mereka menjawab, "Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Engkau hanya berkuasa di dunia ini. Tetapi kami memilih Tuhan yang menciptakan kami. Kami kini yakin pada kebenaran." Fir'aun memerintahkan hukuman itu dilaksanakan. Namun bahkan saat disiksa, para penyihir tetap tegar, bibir mereka bergetar menyebut nama Tuhan yang baru mereka kenal, Tuhan Musa dan Harun. Dan sejak hari itu, dakwah Musa semakin kuat. Mesir mulai menyaksikan bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan dan tidak mampu menahan kebenaran yang datang dari Allah. Pertarungan itu bukan hanya kemenangan Musa, tetapi kemenangan iman yang menyala di hati manusia. Setelah para penyihir beriman kepada Allah dan dihukum oleh Fir'aun, keadaan Mesir tidak pernah lagi sama. Kebenaran semakin tampak, tetapi kesombongan Fir'aun semakin membatu. Ia semakin keras kepala, semakin kejam dan semakin menolak dakwah Musa. Maka Allah menurunkan serangkaian bencana, tidak sekaligus, tetapi bertahap. Setiap kali sebagai peringatan, dan setiap kali Fir'aun bersumpah akan melepaskan Bani Israel. Namun, begitu bencana diangkat, ia mengingkari janjinya. Musim itu, Sungai Nil tiba-tiba meluap tanpa kendali. Air naik lebih tinggi daripada musim banjir biasanya. Ladang-ladang hancur, rumah-rumah terendam, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Banjir itu bukan banjir biasa. Airnya membawa lumpur hitam pekat, menyapu semua tanaman. Orang Mesir yang biasanya mengandalkan kesuburan Nil, kini putus asa. Musa datang kepada Fir'aun dan berkata, "Ini peringatan dari Tuhan, lepaskanlah Bani Israel." Fir'aun, ketakutan, berkata, "Doakan Tuhanmu agar banjir ini dihentikan dan aku akan melepaskan kaummu." Musa berdoa dan banjir pun surut secara ajaib. Tetapi begitu Mesir kembali kering, Fir'aun ingkar. Ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan Bani Israel pergi." Belalang. Beberapa hari setelah banjir, tanah Mesir yang mulai pulih mendadak diguncang suara gemuruh seperti badai. Awan hitam pekat tampak dari jauh, tetapi itu bukan awan hujan. Itu adalah kawanan belalang. Jumlahnya tak terhitung, menutupi langit dan matahari. Belalang itu turun ke ladang-ladang memakan setiap daun, setiap rumput, bahkan kayu dan pintu rumah pun digerogoti. Tanaman yang tersisa setelah banjir kini benar-benar habis. Rakyat menjerit, petani menangis melihat hasil panen hilang dalam sekejap. Fir'aun memanggil Musa lagi. Dengan wajah pucat, ia berkata, "Hentikan ini, dan aku akan melepaskan kaumku." Musa berdoa, dan banjir pun surut secara ajaib. Tetapi begitu Mesir kembali kering, Fir'aun ingkar. Ia berkata, "Mengapa aku harus menuruti Musa?" katanya kepada para pembesarnya. Dan ia kembali ingkar. Kutu. Setelah belalang pergi, kekeringan terjadi. Tanah retak, debu beterbangan. Dari dalam tanah, Allah memunculkan makhluk kecil yang menjadi bencana berikutnya. Kutu. Kutu itu keluar dari debu, dari tanah, dari pakaian. Mereka menghinggapi manusia, ternak, dan tanaman. Kutu itu menggigit tanpa henti membuat orang Mesir tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa berpikir jernih. Tubuh mereka dipenuhi ruam dan luka kecil. Para penyihir yang dulu menantang Musa mencoba meniru mujizat itu, tetapi gagal. Mereka berkata kepada Fir'aun, "Ini bukan sihir, ini jelas kekuasaan Tuhan." Namun Fir'aun tetap menolak. Setelah beberapa hari penderitaan, Fir'aun kembali memanggil Musa. "Hentikan kutu ini," katanya, "aku akan memenuhi janjiku." Musa berdoa, kutu menghilang. Dan lagi-lagi Fir'aun mengingkari janji. Begitu bencana berakhir, ia tertawa sinis. "Mengapa aku harus menuruti Musa?" katanya kepada para pembesarnya. Dan ia kembali ingkar. Katak. Mesir kemudian memasuki fase ganjil. Suatu pagi, ketika rakyat bangun tidur, mereka mendapati rumah mereka penuh dengan katak. Ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan katak. Katak keluar dari sungai, dari kolam, dari tanah yang lembab,
Mereka melompat ke tempat tidur, ke dapur, ke tumpukan makanan, bahkan ke dalam kendi air dan periuk masakan. Katak memenuhi jalan-jalan, membuat aktivitas lumpuh. Orang Mesir tidak bisa melangkah tanpa menginjaknya. Mereka berteriak-teriak ketakutan dan jijik. Fir'aun tidak tahan mendengar keluhan rakyatnya. Ia menyerah lagi. Wahai Musa, doakan agar Tuhanmu menghilangkan kata-katak ini. Aku akan melepas Bani Israel. Musa berdoa, kata-katak menghilang secepat kemunculannya. Rakyat bergembira. Tetapi Fir'aun kembali mengingkari janji. Hatinya semakin keras. Darah. Bencana terakhir dari rangkaian ini adalah yang paling menakutkan. Sungai Nil yang jernih berubah menjadi darah. Air sumur berubah menjadi darah. Air di kendi berubah menjadi darah. Setiap tetes air yang disentuh orang Mesir berubah menjadi merah pekat, berbau anyir, tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan. Mereka kehausan, tanaman mati, hewan mati, kekacauan menyebar. Anehnya, Bani Israel tidak terkena. Air mereka tetap jernih. Orang Mesir yang mencoba mengambil air dari rumah-rumah Bani Israel, mendapati air itu berubah menjadi darah di tangan mereka. Fir'aun kini benar-benar panik. Rakyat mulai mempertanyakan keilahiannya. Para pembesarnya mulai ragu. Ia memanggil Musa dan berkata dengan suara penuh rasa takut. Hentikan ini, kali ini sungguh. Aku bersumpah demi semua dewa Mesir, aku akan melepaskan Bani Israel. Musa berdoa. Dalam sekejap, air kembali jernih. Tetapi setelah keadaan pulih, Fir'aun bangkit dari ketakutannya dan kembali menjadi dirinya yang sombong. Ia menepuk dadanya, berkata pada kaumnya, "Mengapa aku harus tunduk kepada Musa? Aku adalah penguasa Mesir." Ia sekali lagi mengingkari janji. Maka bencana-bencana itu bukan sekedar azab, melainkan bukti bahwa Fir'aun tetap keras kepala meskipun telah melihat tanda-tanda yang nyata. Dan setelah pengingkaran terakhir itu, tibalah saatnya peringatan yang lebih besar, bencana yang bukan hanya menghancurkan, tetapi akan mengubah sejarah Mesir selamanya. Pada malam yang sunyi setelah Mesir berkali-kali dilanda bencana, Musa berdoa memohon petunjuk. Kaumnya telah menderita terlalu lama di bawah kekerasan Fir'aun. Mereka dipaksa bekerja sebagai budak, dipukul, dihina, dan disiksa. Kebenaran yang Musa bawa semakin jelas, tetapi Fir'aun tetap membatu, menolak semua peringatan Allah. Maka tibalah saatnya Allah memberi Musa perintah yang selama ini ia tunggu. Keluarlah dari Mesir, bawa seluruh Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Perintah itu datang di malam hari dengan ketegasan penuh kasih. Wahai Musa, keluarkanlah hamba-hambaku pada malam ini. Sesungguhnya kamu semua akan selamat, dan Fir'aun tidak akan mampu berbuat apapun sampai saat yang ditentukan. Musa segera bergerak. Ia memanggil para pemimpin Bani Israel dan menyampaikan kabar itu. Mata mereka membesar, antara haru, takut, dan tak percaya. Setelah ratusan tahun ditindas, malam ini mereka akan keluar dari negeri yang selama ini mengurung mereka. Persiapan Bani Israel. Waktu tidak banyak, Musa memerintahkan kaumnya bersiap diam-diam. Mereka tidak boleh membuat keributan yang dapat menarik perhatian pasukan Mesir. Perempuan menyiapkan perbekalan, roti tanpa ragi yang cepat dibuat, air dalam kantung kulit, dan sedikit kurma. Para lelaki mengumpulkan keluarga masing-masing, memastikan setiap anak terjaga dan siap berangkat. Rumah-rumah Bani Israel menyala samar, lampu minyak disembunyikan agar tidak mencolok. Saling berbisik mereka mengingatkan, jangan ada barang tersisa, jangan ada yang tertinggal. Bayi-bayi diayun jentil agar tetap tenang supaya tidak menangis di tengah malam yang penuh ketegangan itu. Ada yang meremas tangan Musa dengan lirih. Apakah ini benar saatnya? Musa menjawab, inilah malam yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan hati mereka pun mulai dikuatkan. Pengaturan malam hijrah. Segera setelah semuanya siap, Musa memerintahkan agar semua keluarga Bani Israel keluar secara teratur. Tidak ada yang terpisah, tidak ada yang bergerak sendiri. Musa dan Harun berdiri di bagian depan, memimpin ribuan manusia dalam senyap. Angin malam membawa aroma gurun, dingin dan asing bagi mereka yang terbiasa hidup sebagai budak di kota. Bani Israel bergerak melalui jalan-jalan kecil, menghindari pos penjagaan, melewati ladang-ladang gelap, dan menuju arah timur. Mereka berjalan cepat namun tetap teratur, seakan Allah membimbing langkah mereka. Tidak ada suara teriakan, tidak ada cahaya terang,
hanya langkah kaki ribuan manusia yang bergerak seperti bayang-bayang. Sementara itu, Allah menahan mata pasukan Mesir agar tidak menyadari keberangkatan besar itu. Meski jumlah mereka puluhan ribu, malam itu rasanya seperti dunia menutup mata terhadap perjalanan mereka. Tidak ada seorang penjaga pun yang curiga, tidak ada laporan kepada istana. Allah menjaga mereka. Ketika Fajar Hambeh tiba, Bani Israel telah jauh dari pusat kota. Mereka menuju ke arah Laut Merah. Musa memimpin mereka tanpa keraguan sebab arah itu telah diberitahukan oleh Allah. Fir'aun menyadari lalu mengejar. Namun ketika matahari mulai naik, salah seorang pengawal istana berlari masuk ke dalam tempat tinggal Fir'aun. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat. "Tuanku, bangsa Israel telah pergi. Beberapa jam lalu mereka semua keluar meninggalkan Mesir." Fir'aun bangkit dengan terkejut dan marah. "Apa katamu? Bagaimana mungkin mereka lolos?" Para pembesar istana segera berkumpul, saling menyalahkan. Namun Fir'aun tidak mau mendengar alasan apapun. Amarahnya memuncak, terutama karena ia merasa Musa telah mempermainkannya. Dengan suara yang menggema di seluruh istana, Fir'aun berteriak, "Siapkan seluruh pasukan, kumpulkan para prajurit, kereta perang dan kuda-kuda terbaik. Kita akan mengejar mereka dan membawa mereka kembali, atau kita akan binasakan mereka." Dalam waktu singkat, Mesir berubah menjadi hiruk-pikuk. Ribuan prajurit bersiap, kereta perang bergerak dengan kecepatan tinggi, dan Fir'aun sendiri naik ke kereta kuda emasnya. Debu besar mengepul ketika puluhan ribu pasukan menyerbu keluar dari istana. Lautan pedang, tombak, dan baju besi berkilauan di bawah matahari pagi. Suara derap kuda memenuhi udara. Fir'aun memimpin langsung, penuh kemarahan dan dendam. "Tidak ada yang bisa menghindari kekuasaanku," teriaknya. "Musa akan menyesal menentangku." Sementara itu, jauh di depan, Musa dan Bani Israel mulai mendengar kabar bahwa Fir'aun telah mengetahui keberangkatan mereka. Suara gemuruh pasukan Mesir terdengar samar dari kejauhan, seperti badai yang mendekat. Kaum Bani Israel mulai gelisah, sebagian ketakutan, sebagian menangis khawatir. Di depan mereka terbentang Laut Merah. Di belakang, pasukan Fir'aun semakin dekat. Namun Musa tetap tegar, ia tahu ini bukan akhir. Terbelahnya Laut Merah, kisah agung pelarian Bani Israel. Malam ketika harapan menipis. Malam itu adalah malam yang berat bagi Musa. Langit Madian pernah menjadi saksi kelahirannya kembali sebagai nabi, tetapi kini langit Mesir akan menjadi saksi pembebasan atau kehancuran. Udara terasa sangat pekat. Di kejauhan lampu-lampu kota istana Fir'aun masih menyala. Di balik cahaya itu ada tirani, kesombongan, dan keangkuhan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel yang telah berabad-abad menderita mulai penuh harap. Mereka menunggu perintah Musa, perintah menuju kebebasan, atau mungkin menuju maut. Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, malam itu sejarah akan berubah selamanya. Bagian 1, perintah keluar dari Mesir. 1. Turunnya perintah yang mengguncang. Di sebuah tempat yang tersembunyi, jauh dari pengawasan para prajurit Mesir, Musa berdiri sendirian. Angin malam menyapu wajahnya. Di sana, Allah menurunkan perintah yang begitu agung. "Keluarkanlah hamba-hambaku pada malam hari, dan jangan takut terkangkap." Musa terdiam, hatinya bergetar. Perintah itu berarti sebuah perjalanan panjang, sebuah resiko besar, dan sebuah benturan langsung dengan kekuatan Fir'aun. Sekembalinya Musa ke perkemahan kaumnya, Harun melihat wajah Musa berubah berat. "Wahai saudaraku, apakah waktunya telah tiba?" Musa mengangguk perlahan. "Ya Harun, Allah memerintahkan kita keluar malam ini." Harun menutup mata, menarik nafas panjang. Ia tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan menentukan nasib sebuah bangsa. Bagian 2. Persiapan benar-benar dimulai. 1. Seruan rahasia di tengah malam. Musa dan Harun kemudian menyampaikan kabar itu kepada para pemimpin Bani Israel. Mereka tidak boleh berisik, mereka tidak boleh terlihat. Semua harus dilakukan dengan sangat cepat dan tertib. "Siapkan anak-anak," kata Musa. "Bawa makanan secukupnya," tambah Harun. "Biarkan roti kalian tidak sempat mengembang, kita tidak memiliki waktu." Wanita-wanita mulai mengemas gandum. Para lelaki mempersiapkan onta dan keledai. Anak-anak dibangunkan secara perlahan. Ada yang menangis, ada yang bingung, ada yang memandang malam gelap dengan ketakutan, namun yang lain menyebut nama Allah, memohon keselamatan. 2. Ketegangan di permukiman. Di kejauhan terdengar suara trompet Mesir, tanda pergantian penjaga. Bani Israel membeku. Mereka takut suara kecil dapat mengundang masalah. Namun malam itu, Allah menahan hati para penjaga Mesir. Mereka tidak mencurigai apapun.
Satu persatu keluarga Bani Israel keluar dari rumah mereka. Sekitar 600.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jumlah yang sangat besar untuk bergerak diam-diam. Tetapi Allah menuntun langkah mereka. Bagian 3. Malam hijrah terbesar dalam sejarah. 1. Di bawah cahaya bulan. Rombongan besar itu bergerak pelan menembus kegelapan. Musa berada di depan membawa tongkatnya. Harun berada di sisi kiri Musa memastikan barisan tetap tenang. Di tengah perjalanan, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, apakah kita akan selamat?" Ibunya memeluknya sambil berbisik, "Kita bersama Musa, dan Musa bersama Allah." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut menjadi harapan dalam gelapnya malam. 2. Fir'aun menyadari pelarian ini. Sementara itu, di istana, seorang pengawal berlari tergesa-gesa ke arah Fir'aun. "Tuhan kami yang agung," teriaknya. "Bani Israel, mereka telah keluar. Mereka melarikan diri." Fir'aun langsung berdiri, wajahnya memerah, kesombongannya tersinggung. "Beraninya mereka. Aku telah memberi izin untuk menghentikan bencana, bukan untuk melarikan diri." Ia memanggil pasukan elit Mesir. Para pengendara kuda terbaik, para penjaga kereta perang, prajurit tombak dan panah, seluruh pasukan yang pernah menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Seruan perang terdengar di seluruh istana. "Kejar mereka," perintah Fir'aun. "Jangan biarkan satu pun lolos." Kereta-kereta perang pun meluncur mengguncangkan tanah Mesir. Bagian 4, Laut Merah yang menunggu. 1. Bani Israel mulai gelisah. Saat fajar mulai menyingsing, Bani Israel sampai di tepi Laut Merah, hamparan air luas yang tidak bisa diseberangi. Beberapa orang mulai panik. "Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa kembali. Kita pasti tertangkap." Anak-anak menangis. Wanita-wanita mulai ketakutan. Para lelaki mencoba menenangkan, tapi tidak bisa menyembunyikan kecemasan mereka. 2. Debu pasukan Mesir tampak dari jauh. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar gemuruh seperti badai. Tanah bergetar, seekor unta tersungkur. Anak-anak memeluk ibunya. Itu pasukan Fir'aun," teriak salah satu dari mereka. Debu berwarna kecoklatan keemasan terangkat tinggi, tanda ribuan kereta perang bergerak sangat cepat. Bani Israel benar-benar terjepit. Di belakang pasukan Fir'aun yang haus darah, di depan laut yang luas tak berujung. Mereka pun mulai menyalahkan Musa. "Wahai Musa, engkau membawa kami ke tempat ini agar kami dibunuh." Air mata mengalir, kepanikan memuncak, namun Musa tetap tegar. Bagian 5, doa yang menggetarkan langit. 1. Musa mengangkat tangannya. Musa berdiri di sebuah batu besar, angin laut menerpa jubahnya. Ia memejamkan mata dan menengadahkan tangannya. "Ya Allah, aku telah sampai di ujung kekuatanku. Engkaulah sebaik-baik penolong. Jangan biarkan mereka hancur oleh kezaliman." Lalu turunlah jawaban ilahi, tenang, lembut, namun sangat kuat. "Jangan takut, wahai Musa, bersamaku engkau. Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Ketegangan di wajah Musa lulus seketika. Ia membuka mata, menatap laut besar di depannya. Harun mendekat. "Saudaraku, apa yang Allah perintahkan?" Musa tersenyum kecil. "Allah memberi kita jalan." Bagian 6, keajaiban terbesar di pesisir itu. 1. Musa melangkah ke depan. Di hadapan ribuan orang yang ketakutan, Musa berjalan menuju bibir laut. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Angin berhenti bertiup. Suara laut menjadi sunyi. Waktu seperti melambat. Kemudian, bruak! Musa menghantamkan tongkatnya ke permukaan laut. Tiba-tiba sesuatu yang tak pernah dilihat manusia terjadi. Air laut bergetar, deru angin berubah menjadi gemuruh dahsyat. Laut mulai terbelah dari tengah membentuk dinding air setinggi gunung. Air yang biasanya mengalir kini berdiri tegak, kokoh seperti tembok raksasa. Dasar laut yang basah berubah menjadi jalan kering, mulung menghara seketika. Batu-batu yang tenggelam selama ribuan tahun tampak di dasar laut. Bani Israel ternganga. Anak-anak berhenti menangis. Wanita-wanita menutup mulut mereka tak percaya. "Masya Allah, ini keajaiban. Lihat, lihat, laut membuka jalan." Harun meneteskan air mata menyaksikan mujizat itu. 3. Perjalanan melintasi dasar laut. Musa mengangkat tangannya dan berteriak, "Masuklah, ini jalan yang Allah bukakan untuk kita." Bani Israel mulai bergerak memasuki lorong laut raksasa itu. Di kiri dan kanan mereka, dinding air berdiri seperti kaca biru yang transparan. Ikan-ikan besar terlihat berenang di balik dinding itu. Anak-anak berlari kecil sambil menunjuk dinding air. "Ayah, lihat ikan itu, besar sekali." Para ibu tersenyum untuk pertama kalinya setelah malam penuh ketegangan. Mereka berjalan cepat, berusaha keluar dari lorong sebelum Fir'aun datang. Bagian 7, kesombongan Fir'aun membacakan hukumannya sendiri. 1. Fir'aun sampai di tepi laut. Pasukan Mesir akhirnya tiba. Mereka terkejut melihat laut terbelah.
Beberapa prajurit ketakutan. Beberapa kereta berhenti. Namun Fir'aun menatap jalan di tengah laut dengan mata penuh amarah. "Lihat, bahkan laut pun tunduk padaku," katanya sombong. Para panglima ragu. "Tuan, ini pasti jebakan, ini bukan kekuatan Anda." Namun Fir'aun tidak mau mendengar. "Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maju!" Ia mengangkat tangannya dan masuk ke jalan itu, diikuti ribuan pasukan dan kereta perang Mesir. Bagian 8, pengakhiran yang mengguncangkan dunia. 1. Ketika seluruh Bani Israel telah keluar, Musa berada di ujung lorong memastikan semua kaumnya telah selamat di seberang. Harun berkata, "Mereka semua telah keluar, wahai Musa. Tinggallah pasukan Mesir di tengah laut." Musa memejamkan mata dan menunggu perintah Allah. Dan turunlah perintah itu. "Pukullah laut itu lagi, wahai Musa." Sekali lagi Musa mengangkat tongkatnya dan menghantamkan ke dasar tanah. Dalam sekejap dinding-dinding air berguncang seperti gunung runtuh. Pasukan Fir'aun di tengah lorong mulai panik. "Tuan, air bergerak! Laut kembali! Kembalilah! Kembalilah!" Namun sudah terlambat. Rus! Dinding air runtuh menghantam mereka dengan kekuatan luar biasa. Kereta-kereta besi terbalik, kuda-kuda menjerit, prajurit-prajurit terhempas. Fir'aun yang sombong itu terjatuh dari keretanya. Ia berusaha berenang, tetapi arus sangat kuat. Di saat-saat terakhir ia berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Musa." Namun itu terlambat. Laut menutup. Bagian 9, keheningan setelah badai. Bani Israel menyaksikan dari kejauhan bagaimana laut kembali normal menelan seluruh pasukan Fir'aun. Tidak ada suara, tidak ada sorakan. Hanya tangis haru dan sujud syukur. Musa berdiri, memandang lautan yang kini tenang. Ia meneteskan air mata. "Segala puji bagi Allah, yang telah menyelamatkan kami dari kaum yang dolim." Bani Israel memandang Musa dengan rasa hormat yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka kini benar-benar percaya bahwa Allah bersama mereka. Malam itu, di tepi gurun Sinai, lahirlah sebuah bangsa yang merdeka untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun menjadi budak. Kisah itu belum akhir. Di depan mereka terbentang tanah tandus Sinai. Di atas mereka ada langit yang akan menjadi saksi turunnya wahyu Taurat. Di dalam hati mereka ada janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Perjalanan Musa dan Bani Israel baru dimulai, dan sejarah tidak akan pernah melupakan detik ketika laut tunduk oleh perintah penciptanya. Angin padang pasir berhembus panas ketika Bani Israel akhirnya meninggalkan Mesir. Mereka telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mulai dari tongkat Musa, air terbelah, hingga tenggelamnya Fir'aun. Namun perjalanan panjang menuju negeri yang dijanjikan tidaklah mudah. Ketika rasa takut dan trauma masa lalu masih melekat, Bani Israel seringkali goyah menghadapi ujian baru. Dalam banyak kesempatan Musa kembali menguatkan kaumnya. "Wahai kaumku, bersabarlah. Allah bersama kita," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Ia mengetahui bahwa bangsa yang selama berabad-abad diperbudak itu membawa luka dan sifat-sifat lemah. Setiap situasi sulit membuat mereka mudah tergoncang. Perjalanan mereka menerus padang berbatu dan lembah-lembah tandus. Di suatu tempat, Bani Israel melewati sebuah kampung kecil yang dihuni oleh kaum penyembah berhala. Wujud berhala itu besar, dihiasi ornamen-ornamen rumit. Melihat itu, sebagian Bani Israel langsung goyah. Mereka datang kepada Musa dan berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan." Musa menoleh dengan wajah penuh kekecewaan. "Kalian benar-benar kaum yang tidak mengetahui bagaimana kalian meminta Tuhan selain Allah, padahal Dialah yang baru saja menyelamatkan kalian." Namun kaumnya tetap keras kepala. Mereka tidak menginginkan berhala itu karena meyakininya benar, melainkan karena terbiasa hidup dalam tekanan dan membutuhkan sesuatu yang terlihat. Musa sabar, namun di dalam hatinya ia berdoa agar Allah meneguhkan mereka. Perjalanan semakin sulit. Persediaan makanan menipis, perbekalan tidak cukup untuk ribuan orang. Dari keadaan itu, mereka berdoa kepada Allah. Maka Allah menurunkan makanan dari langit, hujan lembut turun membawa kristal manis bernama manna, dan burung-burung gemuk yang mudah ditangkap bernama salwa, tersebar di sekitar perkemahan. Setiap pagi tanah itu dipenuhi rejeki yang tidak perlu mereka tanam atau buruh.
Namun tetap saja, sebagian dari mereka mengeluh, bosan, dan meminta makanan bumi seperti dulu di Mesir, bawang, kacang, dan gandum. Musa mengingatkan mereka agar bersyukur, namun sifat manusia itu sulit berubah dengan cepat. Setelah beberapa waktu, ketika mereka semakin mendekati tanah suci, Allah memanggil Musa untuk bermunajat. Musa diberi waktu 40 hari di Gunung Sinai, sebuah waktu penyucian dan penguatan diri. Gunung itu diselimuti kabut tebal, awan gelap menggantung rendah, seakan seluruh alam tunduk pada percakapan antara seorang nabi dan Tuhannya. Di puncak itu, Musa menerima Taurat, hukum, petunjuk, dan ketetapan Allah untuk membimbing Bani Israel menjadi umat yang benar. Cahaya kemuliaan Allah menyelimuti gunung, membuat tanah bergetar. Musa merasakan hatinya dipenuhi ketenangan dan rasa syukur. Namun ia tak menyadari bahwa ujian besar sedang turun di bawah sana. Ketika Musa tidak kembali selama beberapa hari, Bani Israel mulai gelisah. Bagaimana kalau Musa tidak kembali? Bagaimana kalau ia telah mati? Bisik-bisik itu mulai menyebar. Dalam kegelisahan itu, muncullah seorang bernama Samiri, seorang lelaki licik yang pandai mempengaruhi orang. Ia mengumpulkan emas-emas yang dulu mereka bawa dari Mesir. "Dengarlah, wahai kaumku, aku telah melihat sesuatu yang tidak dilihat Musa. Akan kubuatkan kalian Tuhan yang dapat kalian lihat." Samiri kemudian membuat patung anak sapi dari emas yang bersinar. Anehnya, patung itu bisa mengeluarkan suara seperti sapi. Sebuah tipu daya yang membuat Bani Israel takjub. Banyak dari mereka bersujud di hadapan patung itu. Hanya Harun yang tetap tegas melarang. Namun jumlahnya sedikit dibanding massa yang terhasut. Harun berkata, "Wahai kaumku, kalian sedang diuji. Tuhan kalian hanyalah Allah. Ikutilah aku dan taatilah perintah Musa." Namun mereka mencaci Harun. "Kami tidak akan berhenti menyembahnya sampai Musa kembali." Ketika Musa turun dari Sinai dan melihat kaumnya sujud kepada patung emas, wajahnya memerah, dadanya bergetar oleh amarah. Taurat yang ia bawa hampir terjatuh dari tangannya. Ia memukul tanah, menatap patung itu dengan kemarahan seorang nabi kepada umatnya yang ingkar. Ia memegang pakaian Harun dan berkata, "Apa yang menghalangimu ketika kau melihat mereka sesat? Mengapa tidak mencegah mereka?" Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, jangan tarik janggutku. Kaum ini menekan dan hampir membunuhku. Aku takut mereka memecah belah diri. Aku menunggu kepulanganmu." Musa menatap Samiri. "Apa yang membuatmu melakukan ini, wahai Samiri?" Samiri tersenyum penuh kepalsuan. "Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Aku hanya meniupkan sedikit debu jejak malaikat ke dalam emas itu." Musa kemudian menghukum Samiri. Ia diusir, dipisahkan dari masyarakat, dan hidup sebagai orang yang tidak boleh disentuh siapapun. Patung anak sapi dihancurkan hingga habis. Namun ujian Bani Israel tidak berhenti di situ. Mereka masih sering mengeluh, mereka bosan dengan makanan dari langit, meminta sayur dan buah bumi. Mereka diperintahkan untuk memasuki tanah Palestina, negeri yang dijanjikan, namun mereka menolak dengan alasan takut menghadapi penduduknya. "Di sana ada kaum yang kuat," kata mereka. "Kami tidak akan masuk selama mereka berada di dalamnya." Musa memohon kepada Allah agar meneguhkan mereka. Namun kekerasan kepala itu begitu dalam. Puncaknya, mereka menolak perintah untuk berperang meski Allah telah menjamin kemenangan. Mereka berkata dengan nada yang menyakiti hati, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk di sini." Musa terdiam. Ia tidak meminta penghormatan, ia hanya meminta mereka untuk taat. Namun kaumnya tidak mendengarkan. Akhirnya, turunlah ketetapan Allah. Bani Israel akan tersesat di padang pasir selama 40 tahun di kawasan yang disebut Padang Tih. Selama itu mereka berputar-putar tanpa arah, seakan bumi menutup jalannya. Musa tetap bersama mereka, membimbing dan mengajar. Meski ia tahu bahwa tanah suci itu tidak akan dimasuki generasi yang membangkang, mereka harus dilatih, disucikan, dan diganti oleh generasi baru yang tidak membawa sifat-sifat perbudakan Mesir. Dan di tengah padang yang luas itu, berdirilah Musa, seorang nabi yang penuh kesabaran, menyaksikan pergantian generasi, tetap mengajarkan tentang Allah, berharap suatu hari kaumnya benar-benar menjadi umat yang layak memasuki tanah suci. Perjalanan ini bukan sehari dua hari. Mereka mendaki batu-batu keras, berjalan di bawah terik matahari yang membakar kulit,
malam-malam dingin yang menusuk. Musa tidak mengeluh. Dia ingin ilmu dan ia ingin bertemu hamba Allah itu. Suatu hari, mereka berhenti beristirahat di sebuah batu besar. Yusya meletakkan keranjang ikan di sampingnya. Di tempat itulah, sesuatu yang ajaib terjadi. Ikan itu tiba-tiba hidup kembali. Melewatkan waktu sejenak, Yusya melihat ikan melompat ke laut dan menghilang, meninggalkan jejak seperti terowongan air. Yusya terpesona, tapi ia lupa menceritakannya kepada Musa. Mereka berjalan lagi hingga merasa lelah. Musa berkata, "Bawakan makanan kita, perjalanan ini sangat melelahkan." Yusya tersadar dan meminta maaf karena lupa. Ikan itu hilang, ia meloncat ke laut. Musa langsung berdiri tegap. Itulah tempat yang kita cari. Mereka kembali ke batu tempat terjadinya keajaiban itu. Bagian 3. Pertemuan misterius dengan sang hamba Allah. Di tepi laut yang sunyi, angin berhembus pelan. Di sana, duduk seorang lelaki mengenakan pakaian hijau. Wajahnya memancarkan ketenangan, namun sekaligus misterius. Inilah Khidir, seorang hamba pilihan yang diberi ilmu laduni. Ilmu langsung dari Allah. Musa mendekat dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, aku Musa." Khidir menatapnya, seolah menembus isi hati. "Kamu Musa, Nabi Bani Israel? Aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu." Khidir menjawab lembut, "Kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa. Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar." Khidir memberi syarat, "Jika kamu mengikutiku, jangan bertanya tentang apapun sampai aku sendiri yang menjelaskannya." Perjanjian itu disepakati, dan dimulailah perjalanan yang penuh misteri dan hikmah. Bagian 4. Kejadian pertama, perahu yang dirusak. Musa dan Khidir menumpang perahu kecil milik beberapa nelayan miskin. Para nelayan itu mengenal Khidir sehingga mereka tidak meminta bayaran kepada keduanya. Angin berhembus sejuk, perahu melaju perlahan. Namun tiba-tiba, Khidir mencabut papan perahu, membuatnya bocor. Nelayan panik. Musa pun berdiri marah. "Engkau merusakkannya. Engkau ingin menenggelamkan orang-orang ini." Khidir menatap Musa. "Bukankah aku sudah katakan, kamu tidak akan sabar bersamaku?" Musa sadar, ia melanggar janji. Ia meminta maaf. Perahu pun ditinggalkan. Musa bingung mengapa Khidir melakukan itu, tapi ia terus mengikuti. Bagian 5. Kejadian kedua, anak yang dibunuh. Mereka berjalan ke sebuah desa. Di jalan kecil, ada seorang anak kecil sedang bermain. Tanpa ucapan satu kata pun, Khidir mendekati anak itu dan menghabisi nyawanya. Musa terkejut, gemetar, emosinya meledak. "Apa? Engkau membunuh jiwa yang tak berdosa? Ini benar-benar perbuatan yang mungkar." Khidir berkata lagi, "Bukankah aku katakan, kamu tidak akan mampu sabar?" Musa menunduk. Kali ini ia tahu ia sudah dekat batas. Maka ia berkata, "Jika aku bertanya lagi, janganlah engkau izinkan aku menyertaimu." Mereka melanjutkan perjalanan, meski hati Musa gelisah oleh apa yang baru saja ia lihat. Bagian 6. Dinding yang ditegakkan. Mereka memasuki desa lain, penduduknya keras, pelit, enggan memberi makan tamu. Musa dan Khidir dibiarkan kelaparan tanpa bantuan. Di desa itu, Khidir melihat sebuah dinding tua yang hampir roboh. Tanpa diminta, ia memperbaikinya. Ia menegakkan dinding itu sampai kokoh kembali. Musa berkata, "Engkau menegakkan dinding itu tanpa meminta bayaran, padahal mereka tidak mau membeli kita makan." Khidir berhenti. Ini adalah pertanyaan ketiga. Inilah saatnya kita berpisah. Musa terdiam, dan Khidir mulai menjelaskan hikmahnya satu persatu. Bagian 7. Penjelasan hikmah yang tersembunyi. 1. Perahu yang dirusak. Khidir berkata, "Perahu itu milik nelayan miskin. Di depan sana ada raja zalim yang merampas setiap perahu yang bagus. Aku merusak perahu itu agar tidak dirampas. Itu untuk kebaikan mereka." Kejahatan yang tampak ternyata menyelamatkan. 2. Anak yang dibunuh. Khidir melanjutkan, anak itu kelak akan tumbuh sebagai anak durhaka, menyiksa kedua orang tuanya yang soleh. Allah akan menggantinya dengan anak yang lebih baik, lebih cinta kepada mereka. Kehilangan yang menyakitkan kadang adalah perlindungan Allah. 3. Dinding yang ditegakkan. Dinding itu milik dua anak yatim, di bawahnya ada harta peninggalan ayah mereka yang soleh. Jika dinding roboh, orang-orang akan mencurinya. Aku memperbaikinya hingga mereka dewasa agar mereka bisa mengambil harta mereka.
Kebaikan yang tidak dihargai tetap diberi balasan besar oleh Allah. Khidir menutup penjelasannya, semua yang aku lakukan bukan kehendakku, tetapi perintah dari Allah. Setelah itu, Musa dan Khidir berpisah. Musa membawa pulang pelajaran besar, bahwa sabar, ilmu, dan hikmah Allah jauh di atas pemahaman manusia. Penutup, hikmah perjalanan. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak buruk berarti buruk. Tidak semua yang tampak baik berarti baik. Allah mengetahui yang manusia tidak ketahui. Ilmu itu luas, dan kerendahan hati adalah pintunya. Sabar adalah kunci memahami takdir. Perjalanan Musa bersama Khidir menjadi salah satu kisah paling dalam sejarah para nabi. Kisah tentang ilmu, kesabaran, dan rahasia takdir. Kisah panjang, Musa mengejar Bani Israel selama puluhan tahun. Pembukaan. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan melihat laut terbelah di depan mata mereka, Bani Israel akhirnya hidup merdeka. Mereka berada di bawah kepemimpinan seorang nabi besar, yaitu Musa alaihissalam, yang diberi kitab Taurat sebagai pedoman hidup. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Mereka adalah kaum yang keras kepala, sementara Musa adalah nabi yang paling sabar menghadapi sifat-sifat itu. Penutup, kisah ini mengajarkan bahwa memimpin kaum yang sulit adalah tugas nabi dan orang-orang kuat. Kesabaran adalah senjata penting dalam dakwah. Tidak ada kemuliaan tanpa perjuangan. Tidak ada ilmu tanpa ketaatan. Musa mengajar Bani Israel puluhan tahun, dan dari kisah ini kita belajar bahwa mengubah manusia bukan pekerjaan sehari dua hari, tetapi sebuah perjalanan panjang yang hanya bisa ditempuh dengan kesabaran. Kisah panjang, ajal Nabi Musa dan misteri tempat wafatnya. Pembukaan. Puluhan tahun Nabi Musa memimpin dan mendidik Bani Israel di Padang Tih, padang pasir yang luas, tandus, dan keras. Beliau telah melewati perjalanan yang sangat panjang, dari masa kecilnya di istana Fir'aun, pelariannya ke Madian, kembali ke Mesir membawa risalah, kemudian penyelamatan Bani Israel melalui Laut Merah, hingga 4 dekade mengajar generasi demi generasi. Namun seperti semua manusia, hari itu pun akhirnya tiba. Hari ketika seorang nabi besar mempersiapkan diri untuk kembali kepada Tuhannya. Inilah kisah detik-detik wafatnya Musa, nabi kuat yang paling sabar menghadapi umatnya dan manusia yang Allah muliakan dengan berbicara kepadanya secara langsung. Bagian 1. Masa tua Musa di Padang Tih. Di Padang Tih, Musa hidup bersama Bani Israel selama puluhan tahun. Ia telah menua, rambutnya mulai memutih, meski kekuatan tubuhnya masih tampak. Sorot matanya tetap tajam, tetapi gerakannya lebih pelan daripada masa mudanya. Ia masih mengajar, masih menasihati, masih memimpin. Namun seringkali Musa memandang ke arah barat, ke arah tanah suci yang dijanjikan, sebuah negeri yang begitu dekat, namun tidak pernah ia tapaki. Allah telah menentukan bahwa Musa tidak akan memasuki negeri itu bersama kaumnya akibat pembangkangan generasi awal Bani Israel. Tugas Musa adalah membentuk generasi baru agar siap memasuki tanah itu setelah beliau tiada. Bagian 2. Doa terakhir Musa. Satu malam Musa berdoa sujud lama, sangat lama. Suara tangisnya terdengar lembut dalam kegelapan padang pasir. Ia berkata, "Ya Rob, Engkau telah menjanjikan tanah suci kepada kaumku, izinkan aku mendekatinya, meski hanya sejauh lemparan batu." Doa ini bukan keinginan dunia, bukan keinginan memiliki tanah atau kota. Ini adalah kerinduan seorang nabi yang menghabiskan hidupnya membimbing kaumnya menuju tempat itu, tempat yang menjadi simbol janji Allah. Musa tidak meminta untuk memasukinya, ia tahu takdirnya. Ia hanya meminta dekat. Bagian 3. Malaikat maut datang dengan cara yang berbeda. Ketika waktu yang ditentukan Allah tiba, malaikat maut mendatangi Musa. Namun Musa bukan sembarang manusia. Ia seorang nabi yang kuat jasadnya, tajam penglihatannya, dan dijaga langsung oleh Allah. Riwayat menyebutkan bahwa ketika malaikat itu datang dalam bentuk seorang manusia, Musa menolaknya, bahkan menamparnya, karena datang tanpa izin dan tanpa memberi salam. Ia tidak mengenalinya. Malaikat kembali kepada Allah dan Allah memerintahkannya datang lagi dengan menjelaskan misinya. Ketika Musa mendengar takdir itu, ia terdiam, tidak marah, tidak menolak. Ia hanya berkata, "Ajalku telah dekat, tunjukkan padaku tempat wafatku." Dan malaikat memandunya, bukan ke kota, bukan ke rumah, melainkan ke sebuah tempat sunyi di Padang Tih. Bagian 4. Perjalanan terakhir Musa. Musa berjalan perlahan, bertopang pada tongkatnya, cahaya sore memanjang, padang pasir berwarna kemerahan, angin bertiup sepoi-sepoi seakan memberi salam perpisahan.
Ia melewati bukit kecil, batu-batu besar, dan tempat-tempat yang pernah ia singgahi mengajar kaumnya. Setiap langkah adalah kenangan. Musa berhenti di sebuah tempat yang tinggi. Dari titik itu ia bisa melihat tanah suci dari kejauhan, tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel. Walau tidak memasukinya, ia dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Inilah jawaban dari doanya. Bagian 5. Detik-detik wafatnya Musa. Malaikat maut berkata, "Wahai Musa, sekaranglah saatnya." Musa mendongak, memandang ke arah tanah suci, tersenyum tipis, ia berkata pelan, "Alangkah dekatnya tempatku dengan surga." Lalu ia duduk, memejamkan mata, memegang tongkatnya, dan menghembuskan nafas terakhir dalam kedamaian penuh ketundukan. Begitulah Musa, sang kalimullah, wafat di padang Tih, di tempat sunyi yang hanya Allah dan malaikat mengetahuinya. Bagian 6. Misteri makam Nabi Musa. Setelah wafat, Allah menyembunyikan makam Musa dari manusia. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui letaknya secara pasti, tidak pada zamannya, tidak pula beribu tahun setelahnya. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah mengapa makam Musa dirahasiakan. 1. Agar tidak dijadikan tempat penyembahan oleh Bani Israel. 2. Agar terhindar dari fitnah mengingat mereka adalah kaum yang mudah berlebih-lebihan. 3. Agar umat belajar bahwa kemuliaan Nabi tidak terletak pada makamnya, melainkan pada risalahnya. Hingga hari ini lokasi makam Musa tetap menjadi rahasia besar. Ada yang menduga dekat Bukit Nebo, ada yang menduga di sekitar Tih, namun tak ada yang pasti. Para nabi, sahabat, dan ulama sepakat, tidak ada manusia yang mengetahui makam Musa secara pasti. Allah lah yang menjaganya. Bagian 7. Warisan Musa. Musa wafat setelah menjalani kehidupan yang amat panjang. Nabi, pemimpin, pembebas, hakim, guru, murabi, dan manusia yang Allah ajak bicara secara langsung. Warisan Musa bukan bangunan, bukan kerajaan, bukan harta. Warisan Musa adalah ilmu Taurat yang ia ajarkan puluhan tahun, ilmu ketauhidan yang ia tanamkan pada umatnya, kesabaran yang ia wariskan melalui perjalanan hidupnya. Kaumnya kemudian memasuki tanah suci dipimpin oleh Yusha bin Nun, murid setianya. Penutup. Kisah wafatnya Musa mengajarkan kepada kita, kerinduan seorang nabi kepada janji Allah tetap penuh tawadu. Kematian adalah pertemuan, bukan akhir. Kesuksesan seorang nabi tidak diukur dari pencapaian dunia, tetapi dari ketaatan terhadap perintah Allah. Kuburannya memang tersembunyi, tetapi ajaran dan kisahnya abadi selamanya. Musa, manusia kuat yang pernah mengguncangkan dunia, akhirnya wafat dalam kesunyian padang pasir, tetapi namanya terus hidup dalam kitab-kitab suci, dalam sejarah para nabi, dan dalam hati orang beriman.